yang nggak bisa butuh informasi ini. Luar biasa kita di hari Minggu nih, hari Minggu dan kebetulan ini pas sunny day loh. Aduh, pas lagi sunny day kemarin hujan. Mungkin bagi beberapa rekan-rekan di UK ini sedang berjemur ya, sedang jalan-jalan. Tapi sebagian dari kita tetap eh, ngaji ya, kita tetap belajar. Kajian internal ini seri pertama ya untuk di tahun ini dan sebenarnya eh, papernya Mbak Yunise sama Mbak Lala ini pengen dikaji dari sejak tahun lalu sebenarnya. Ya, keburu kejeda pergantian penambahan kepengurusan, ada rotasi, nah, sehingga dipospon dulu dan sekarang baru bisa pelaksana. Teman-teman, saya kira yang teman-teman yang lain sudah bisa mengakses papernya ya. Di invitation sudah disertakan papernya. Ini papernya sangat menarik nih. Mohon informasinya, mohon elaborasinya nanti Mbak Ice, Mbak Lala ya. Eh, ini jurnalnya di jurnal Q1 di Economic sama Finance ya. Jurnal Borsa Istanbul Review ya. Papernya Mbak Yunise dan Mbak Lala dan et al. Teman-teman yang lain mengupas tuntas terkait dengan ESG, diversity and inclusion terhadap ESG ya, environment, social and governance. Jadi Mbak Ice sama Mbak Lala ini melakukan studi komparasi antara Islamic Bank dengan bank konvensional. Wah, menarik nih. Oke, dan terus saya kira karena ini kajiannya informal ya, jadi nggak formal kayak di kajian-kajian yang untuk eksternal. Jadi saya tidak berpanjang lebar dan saya kira teman-teman kalau mau mengeksplor siapa sih Mbak Yunise, siapa Mbak Lala, ini di LinkedIn sudah sangat jelas ya. Mbak Yunise sekarang sudah selesai doktoralnya, beliau dosen di Universitas Islam Indonesia, selesai S3 di University of Southampton, S2-nya di Durham ya Pak ya, S2 di Durham, satu di UI. Kalau Mbak Lala baru selesai master dan insya Allah segera kembali ke UK, masternya di Sheffield, S1-nya di Andalas ya, orang Padang ya, di Universitas Andalas. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar nih, mohon berkenan silahkan Mbak Yunise, siapa dulu, Mbak Yunise dulu atau Mbak Lala dulu. Eh, apakah berkenan untuk diinterrupt pas itu atau mau disimpan di akhir untuk tanya jawabnya? Mbak Ice, Mbak Lala. Di tengah-tengah nggak apa-apa, Boleh Mas. ya? Mm-mm. Oke, jadi nanti kalau ada teman-teman yang curious dengan dari proses eh, proses publishingnya, terus proses review atau dari substansi papernya, boleh ya raise hand atau boleh langsung di open mic. Monggo, Mbak Lala sama Mbak Ece. Iya, betul sangat Mas Ustadz Wahyu ini Pak Ustadz sering keliling ini di s- Waduh, berbagai waduh, penjuru waduh, gak ada UK, ustaznya, Mbak. Masya Allah. Gimana Nun sangat atas waktunya, atas pengantarnya juga, juga mbak-mbak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya. Nanti ini boleh disambil ini berjemur juga nggak apa-apa, Mas Mbak. Daripada sayang eman-eman sunny day-nya terbuang. Tapi semoga ada yang bisa, ada hal bermanfaat yang bisa kita sharing. Izin ini Cece mungkin disclaimer dulu ya nanti sebelum pemaparan. Karena ini Cica yakin ini sangat-sangat banyak yang jauh lebih mumpuni, jauh lebih capable untuk menyampaikan materi terkait riset atau publikasi. Tapi secara secara umum niatan kami bukan untuk sharing papernya. Maksudnya tentu kami akan banyak belajar dari Mas Mbak sekalian. Nanti boleh dengan senang hati kami sangat terbuka untuk masukan-masukan terhadap papernya. Nantinya bisa kami akomodir di penelitian selanjutnya. Semoga bisa begitu. Tapi yang terutama adalah semoga ini jadi pemantik untuk kolaborasi di antara tadi ya kajian internal ya kolaborasi di antara teman-teman internal IAI UK karena potensinya sangat besar gitu ya. Ini ada pakar-pakar ekonomi Islam berkumpul di satu wadah jadi sangat sayang sekali kalau nggak
akselerasi dalam bentuk kolaborasi riset dan seterusnya. Jadi ini mungkin semoga bisa jadi pemantik itu. Itu aja sih harapan utamanya dari sharing Cece dan Lala. Nah, nanti untuk presentasinya mungkin akan dimulai oleh Lala, nanti dilanjutkan oleh Cece. Kepada Lala, dipersilahkan, monggo, Lala. Oke, baik. Terima kasih Mbak Cece udah membuka terlebih dahulu Mas Mbak. Eh, Lala izin share screen ya. Eh, Sebelumnya udah kelihatan Mas Mbak yang Lala share? Udah ya? Sudah Belum. jelas. Oke. Di slideshow dulu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya terima kasih Mas Mbak yang telah meluangkan waktunya dan mungkin apa ya kalau Lala mungkin di bagian awal tapi pastinya mungkin Lala yang izin memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya first authornya itu Mbak Cece, lalu yang kedua dan satu lagi ada rekan kami dari Universitas Gadjah Mada ya. Dan di sini corresponding authornya itu ada Prof. Kabir Hasan dari US ya. Dan judul paper kami itu adalah Diversity and Inclusion on ESG Performance, a Comparison Between Islamic and Conventional Bank. Jadi secara overview awal, riset kami ini membawa sebuah tema yang berkaitan tentang keberagaman dan inklusi. Dan spesifiknya di sini keberagaman dan inklusi di sini kami merujuk kepada sebuah skor namanya Diversity, Inclusion and People Management atau DIP score yang yang ada di sebuah platform yaitu namanya Refinitiv, platform ESG yang sifatnya ESG score terbesar ya, yang mana kami mengambil skornya dari sana. Istilah ini juga berasal dari penyebutan term yang dikeluarkan oleh platform database ini ya, Diversity and Inclusion dan People Management lengkapnya DIP. Yang mana di sini kami ingin mengetahui bagaimana pengaruh skor ini yang Diversity, Inclusion and People Management ini terhadap performance dari ESG, terutama dalam mengkomparasinya di perusahaannya itu spesifiknya di perbankan antara perbankan konven dan perbankan Islam ya. Oke, eh, nah outline kita hari ini itu kurang lebih kerangka paper kami itu introduction, literature review, nanti ada riset metodologi, result dan conclusion ya. Oke, mungkin sedikit mengulang saja, pasti Mas dan Mbak mungkin lebih banyak paham terkait ESG. Namun sedikit review bagaimana ESG itu awalnya muncul dan menjadi sebuah kebijakan yang sering digaung-gaungkan hari ini untuk sebuah perusahaan ya. Jadi istilah Environmental, Social, and Governance atau ESG itu sebenarnya awal mula akarnya itu berawal dari ketika investor kemudian secara informal gitu ya menyadari adanya kebutuhan untuk mengakomodasi perusahaan yang ingin diinvestnya itu untuk bisa menerapkan ethical investing. Nah, jadi bagaimana perusahaan itu tidak hanya mindsetnya itu profit oriented, tapi juga udah mengarah ke hal yang lebih urgensi di saat itu, di sebelum tahun 2004, yaitu gimana perusahaan itu lebih ethical agar investor ini juga bisa tidak hanya orientasinya profit saja ketika invest di sebuah perusahaan, tetapi juga pengen bisnis ini juga telah punya awareness kepada lingkungan dan sosial. Awalnya seperti itu. Lalu secara formal di tahun 2004 ya, eh, pertama kali istilah ESG ini dicantumkan di sebuah UN report, yaitu di dalam dokumen yang namanya itu reportnya United Nations Who Cares Win. Nah, itu pertama kali ESG dipopulerkan, istilah ini muncul ya. Nah, dari sana setelah diperkenalkan di UN report, kemudian ESG itu dideklarasikan tapi belum menjadi polisi yang kuat saat itu hanya diperkenalkan. Nah, kemudian setelah itu di tahun 2015 ya,
PBB atau United Nation itu mulai memperkenalkan sebuah istilah, nama itu SDGs. Nah, mungkin Mas Mbak sering ya waktu itu mungkin melihat paper-paper yang membahas SDGs. Nah, itu awal mula sebelum kebijakan ESG benar-benar dicanangkan sekuat sekarang gitu ya. Nah, di saat itu awal mulanya istilahnya itu lebih ke general dulu, yang mana PBB ingin setiap negara itu menerapkan 17 goals di SDGs-nya gitu ya, ada poverty hingga ada 17 goals-nya itu ya. Nah, lalu baru di 2015 semakin ESG ini semakin digaung-gaungkan hingga ke Paris Agreement, dan hingga baru sekarang sangat sangat kuat, terutama udah menjadi bagian dari report di accounting gitu ya, di sustainability reportnya. Nah, eh, sekarang mungkin itu sekilas overview apa itu ESG ya. Eh, Kemudian masuk ke introduction dari paper kami ini. Eh, jadi setelah Paris Agreement tersebut, barulah saat itu muncul ibaratnya awareness semakin kuat, tidak hanya perusahaan, tetapi eh, sudah merambah ke perbankan. Jadi mungkin awalnya yang digenjot untuk menerapkan ESG itu adalah perusahaan yang sifatnya lebih ke manufaktur atau perusahaan yang mining atau bisa dikatakan dirty industry gitu ya, karena mereka memang banyak mengolah bahan-bahan, maksudnya material lingkungan yang memang mengotori alam seperti itu ya. Nah, hingga tidak hanya perusahaan yang manufaktur atau ekstraktif industri saja seperti itu, tetapi sudah merambah ke service industry hingga seperti financial industry seperti bank ya, setelah Paris Agreement. Nah, kemudian berdasarkan riset-riset terdahulu yang kami amati, em, faktor-faktor yang diamati researcher sebelumnya itu adalah apa sih faktor-faktor yang mendukung ESG ini, implementasi ESG ini secara kuat di perusahaan gitu ya. Nah, rata-rata banyak yang melihat dari kacamata governance, tata kelola. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa representation of women in executive management and board diversity, terus adanya CSR committee, adanya komite audit atau ukuran board committee yang dengan jumlah tertentu yang diriset oleh yang tertulis di sini ya, dan juga ada independent board di dalam komite auditnya gitu ya, di dalam board of directornya, dan juga ada yang mempengaruhi ESG itu salah satunya dengan struktur kepemilikan di perusahaan. Nah, jadi di awal-awal sebelumnya itu banyak yang yang menemukan yang mempengaruhi kinerja ESG di perusahaan itu adalah ya banyaknya dari segi tata kelola. Seperti itu. Apakah ada komposisi perempuan di sana, di eksekutif manajemennya? Apakah ada diversity di manajemen levelnya? Atau apakah ada CEO yang di bagian CSR-nya, komite CSR-nya, seperti itu, board independen, dan juga ada yang berkaitan dengan struktur kepemilikan. Nah, setelah itu, barulah setelah eh, setelah itu barulah banyak bermunculan riset setelah ini kita bisa lihat ya, itu terakhir sekitar tahun 2022. Di tahun 2023 itu barulah muncul ada awareness untuk melihat sisi tidak hanya memperhatikan environmental dan sosial, tetapi juga ada awareness meneliti tentang diversity saja seperti itu, tidak menggabungkan apa tidak tidak melihat, maksudnya hanya melihat faktor yang mempengaruhi governance saja. Sementara kalau kita lihat di aspek diversity, ada yang hanya meneliti diversity saja, itu sebenarnya sudah banyak ya. Di sini bisa kita lihat ada yang telah memasukkan isu gender, eh, seperti persentase woman di board, di manajemen level, ada juga gender pay gap, bahkan udah masuk ke ranah pay gap-nya secara gender. Um, dan juga ada yang melihat sisi diversity di bagian education. Apakah misalnya uh,
yang menjadi pengaruh di ESG itu apa karena mungkin di komposisi education background dari manajemen levelnya itu lebih banyak ke finance saja atau udah beragam, ada orang yang berbau lingkungan, ada yang di bagian finance, atau ada yang di bagian teknologi dan yang lain. Jadi melihat sisi educational backgroundnya dan bahkan ada yang melihat nationality-nya dari komposisi manajemen levelnya. Dan juga di sini eh, barulah ada yang sudah mengarah ke arah bank syariah, yaitu melihat gender di syariah supervisory board atau dewan pengawas syariahnya seperti itu. Namun riset yang mengarah ke bank syariah itu masih sangat sedikit gitu ya, dan didominasi oleh terutama di bagian diversity itu di konvensional bank, dan juga yang sebelum-sebelumnya juga rata-ratanya di konvensional bank. Maka eh, ketika kami juga melihat ya riset-riset sebelumnya juga ada membahas cuman khusus di bagian yang selanjutnya yaitu di bagian inclusion and people development, kami menemukan ada satu riset yang membahas itu oleh Jabari dan Muhammad, yang mana eh, yang di sini sangat menarik karena ini first empirical study yang menginvestigasi hubungan antara diversity inclusion eh, in Islamic Bank, tapi sayangnya di sini itu hanya em, ibaratnya ya hanya fokus ke aspek yang finansialnya saja seperti itu. Tapi tidak terlalu em, membahas secara khusus tentang ESG seperti itu. Nah, tapi ini udah ada kemajuan sedikit karena udah ada yang membahas aspek yang Islamic Bank secara menyeluruh dan itu di bagian diversity dan juga memasukkan aspek inclusion ya. Nah, barulah kami di sini mencoba semakin mengerucutkan, terutama dengan Refinitiv punya gebrakan dengan eh, menerbitkan sebuah indeks, namanya itu Diversity, Inclusion, and People Management. Maka kami mencoba mengkaitkan apakah ternyata ada efek um, deep score ini, Diversity, Inclusion, and People Management ini terhadap performance atau kinerja dari ESG. Nah, disinilah kami ingin berkontribusinya. Apakah ada kaitannya dan nextnya, oke. Dan disinilah kami ingin memberikan kontribusi riset yang mana pertama eh, studi yang atau riset yang kami lakukan ini mengextend atau memperluas dari literatur yang ada di diversity, yang mana ya biasanya yang dibahas oleh riset sebelumnya itu adalah kalau yang membahas diversity atau keberagaman itu biasanya membahas tentang representasi perempuan atau yang membahas tentang background racial atau ras background manajemen levelnya seperti itu. Em, nah itu rata-rata dan juga dan ada yang em, dan and often overlook, bahkan lebih banyak sebenarnya memang rata-rata riset sebelumnya itu membahas representasi perempuan atau background secara ras, tapi sedikit yang membahas tentang minority group ya, atau misalnya seperti disabled people, employee with children, dan yang lain gitu ya. Nah, eh, jadi kontribusi di sini adalah kami mengextend dari literatur di bagian yang telah meneliti tentang diversity. Terus yang kedua adalah the study complements the existing literature examining diversity in Islamic Bank, yang mana fokusnya itu ke financial performance. Nah, jadi yang sebelumnya yang kami katakan, Jabari itu telah mengeksplor diversity, tapi lebih fokus ke financial performance, seperti itu. Gimana pengaruh keberagaman itu terhadap kinerja keuangan. Nah, namun yang kami ingin lihat di sini itu diversity, yang juga memperlihatkan apakah ada keberagaman itu pengaruhnya terhadap kinerja ESG seperti itu. Nah, yang mana kami akan membawa lebih signifikan lagi yaitu 3 instrumen tadi ya, yang diversity, inclusion, dan people management. Dan yang terakhir adalah riset contribution kami di sini adalah em,
ingin membangun di sini building on the current literature exploring the effect of banks, diversity and ESG performance, yang mana di sini bedanya lagi penelitian ini dengan sebelumnya itu adalah belum ada yang mengcompare antara bank konven dan bank Islam. Nah, seperti itu. Jadi selain kami melengkapi dari penelitian yang sebelumnya, kami juga memberikan insight bagaimana sih komparasinya kalau misalnya kita lihat pengaruh antara diversity inclusion dan people management ini terhadap kinerja ESG antara dua tipe bank yang berbeda ini, yaitu konven dan Islamic, seperti itu. Nah, oke. Uh, Lalu kita lanjut ke empirical iterative and hypothesis development. Dari penelitian sebelumnya, memang di sini kita bisa melihat ya bahwa ternyata memang udah ada nih banyak awareness riset-riset sebelumnya yang telah membahas diversity, inclusion, dan people management secara global gitu ya. Tapi kita bisa melihat tadi lebih banyak komponen yang membahas diversity, tapi yang membahas inclusion dan people management itu masih sangat-sangat sedikit gitu ya. Oke. Dan dari penelitian sebelumnya, kami menemukan dari temuannya itu adalah yang membahas tentang ESG performance itu positif efeknya tuh cukup banyak. Jadi dari diversity atau inclusion atau people management yang berkaitan dengan tiga hal itu banyak yang mengatakan ada pengaruh positif terhadap kinerja ESG ternyata. Sementara walaupun mereka membahasnya secara terpisah ya, sebelumnya tidak menggabungkan ketiganya, dan sementara hanya sedikit yang menemukan yaitu ada Cucari di sini dan rekan-rekan gitu ya, ada dua riset yang membahas tentang ternyata yang menemukan ada pengaruh negatif kalau misalnya diversity atau inclusion atau people management itu disandingkan dengan bagaimana kinerja ESG. Hanya sedikit, mungkin hanya dua riset yang kami temukan. Dan few studies reported no significant result. Nah, ada juga yang mengatakan nggak ada hasil yang signifikan ya. No significant result. Ini risetnya dari Manita dan Ngoyen. Sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa hipotesisnya adalah ada pengaruh positif atau hubungan positif antara keberagaman, inklusi, dan people management itu atau deep score itu terhadap kinerja dari ESG. Oke. Nah, sekarang kita langsung masuk ke riset metodologi. Terkait data yang kami ambil, sumber datanya itu adalah skor ESG dan deep score tadi itu diambil dari Refinitiv database. Ini adalah platform terbesar untuk ESG score. Sebenarnya ESG score ini juga ada di Bloomberg atau mungkin ada di platform lainnya, Mas Mbak. Tapi sepengetahuan kami, Refinitiv ini adalah platform yang paling menyediakan apa ya skor ESG yang paling banyak ya, yang paling komprehensif seperti itu. Terus selanjutnya untuk skor-skor itu kami dapatkan ESG score dan DIP-nya itu dari Refinitiv. Kemudian untuk from level financial data, nah kami menggunakan beberapa variabel-variabel finansial yang mana juga didapatkan dari Refinitiv ya. Jadi kami menggunakan beberapa variabel-variabel untuk menambah robustness check-nya atau kekuatan riset kuantitatif ini agar semakin robust. Dan juga variabel kontrolnya ada variabelnya dari sisi finance, ada variabel kontrolnya dari sisi makroekonomi seperti inflation dan GDP dan juga ada di sisi governance variabel kontrolnya. Nanti kami detailkan di discussion. Nah, jadi kami dapatkannya masih dari Refinitiv. Kemudian untuk yang variabel yang berbau makroekonomi itu seperti inflation dan GDP itu kami ambil datanya dari World Bank Database.
Oke, dan juga kami juga ada menggunakan Countries Human Development Index sebagai control variable juga yang kami ambil dari data UNDP database. Oke, untuk jumlah sampel, skop sampelnya ini secara observasi total data kita ada sekitar 333 tahun ya, tahun yang kita amati. Eh, jadi kami periode risetnya itu dari tahun 2015 hingga tahun 2020 atau rentangnya 6 tahun dan ada 90 sampel yang mana 90 sampel ini 31 bank Islam atau bank syariah secara global dan ada 59 bank konvensional. Jadi eh, kami mengambilnya agar apple to apple bank syariah dan bank konvensional di 11 negara, yang mana yang punya bank syariah dan juga bank konvensional di negara itu. Sehingga kami menemukan total observasinya itu ada 333, periodenya 6 tahun, pengamatannya secara 6 tahun, yang mana bank yang terletak di 11 negara. Seperti itu. Oke. Oke, oke. Nah, ini mungkin sedikit apa overview bagaimana ininya econometric equation ya, Mas Mbak. Di sini yang intinya adalah kami ingin menguji bagaimana pengaruh dari deep score tadi terhadap ESG dengan ini bentuk variable equation ya. Mungkin kita langsung lanjut. Oke. Mungkin untuk hasilnya akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Mbak Cece. Silakan Mbak Cece. Ya, terima kasih banyak Lala. Izin ya Mas melanjutkan nanti kalau ada yang mau diselas dipersilakan. Ini terkait pertama ya descriptive statistics mungkin kita lihat langsung di tabelnya aja ya La, di next slide. Nah, ini kalau kita bisa lihat kita lakukan ya itu kita lakukan subsample Islamic dan konvensional lalu kita lakukan uji t-testnya. Di sini bisa dilihat untuk t-testnya di scope diversity inclusion and people mau baik secara overall maupun yang per pilarnya dengan ESG semuanya menunjukkan bahwa konvensional jadi positif dan highly signifikan. Jadi maksudnya adalah dalam konteks ini konvensional secara mean eh, lebih tinggi secara signifikan dibandingkan Islamic banks, kecuali untuk yang indeks inclusion. Dan kita lihat di sini untuk, jadi secara umum dari segi praktik diversity and inclusion maupun praktik ESG, Islamic Bank itu masih relatif lebih rendah dibandingkan konvensionalnya. Sedangkan kalau untuk kontrol variabel kita bisa lihat hasilnya bervariasi gitu ya. Untuk misalkan contohnya board size dan CEO Islamic Bank lebih tinggi dan signifikan dibandingkan konvensional. Baik, kita boleh skip lanjut ke lanjut ke correlation. Oh ya, sebenarnya kita punya data correlation matrix. Jadi setelah melakukan descriptive statistics, t-test, kita lanjut ke correlation matrix. Tapi kita nggak masukin ke PowerPoint. Tapi mungkin Lala mohon maaf, boleh izin ke deskriptif ya. Secara umum hasilnya satu lagi lah. Secara umum kita lihat hasilnya itu tidak ada korelasi yang lebih besar dari 0,8 gitu ya untuk correlation matrixnya. Ini mungkin detailnya bisa Mas Mbak lihat di papernya. Jadi iya, semuanya tidak ada isu multicollinearity yang serius yang perlu diadres. Walaupun sebenarnya awalnya kita khawatir ya karena sebenarnya memang ada kemungkinan atau ada unsur DIP yang bisa jadi berkorelasi walaupun secara parsial terhadap ESG ya. Jadi dari data governance di ESG itu kan governance ESG itu ada muncul indikator diversity policy dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu bisa jadi multicollinearity. Tapi karena dari hasil correlation matrixnya itu secara umum bahkan mereka masih di bawah
sangat-sangat rendah gitu ya, 0,174, 0,29. Jadi masih sangat jauh dari batas toleransi maksimum. Maksimumnya tuh di 0,8 atau ada yang moderatnya di 0,7. Jadi kita masih bisa carry on dengan explanatory dan dependent variable yang kita tentukan di awal. Sebenarnya ini juga udah pernah dilakukan di beberapa paper yang lain ya, tapi nggak hanya spesifik ke diversity, tapi kita juga tadi memasukkan unsur inclusion dan people management. Sedangkan nanti kalaupun ada isu endogeneity issues, maksudnya ada causality effect antara diversity and inclusion dengan ESG itu sendiri, itu nanti kita akan address dengan instrumental variable yang kita lakukan dengan metode 2SLS ataupun GMM regression pada saat robustness testnya. Nah, ini mungkin masuk ke main main baseline regression main regression modelnya. Tadi yang sudah disampaikan Lala gitu ya, kita sudah gunakan beberapa control variable di financial level maupun di country level. Lalu kita masukkan juga, karena ini cross country, kita masukkan juga year fixed effect dan country fixed effect dummies. Dan kita gunakan robust standard error untuk memastikan tidak ada ini ya ke irrobustness di dalam paper ini. Dan kita temukan hasilnya positif signifikan, jadi semakin diverse dan semakin inklusif perbankan, maka akan semakin tinggi, semakin baik kinerja ESG-nya. Itu di full sampel maupun ketika kita analisis secara terpisah antara Islamic dan konvensional. Dan kita lihat di sini yang menarik adalah skor di Islamic itu jauh lebih tinggi, 0,497 dibandingkan 0,262 dengan tingkat signifikansi di 1%. Gitu, jadi confidence levelnya cukup tinggi. Nah, di sini ini yang termasuk salah satu kontribusi penelitian kita bahwa kita memberikan new evidence karena beberapa penelitian sebelumnya, kalau kita lihat di ini ya, di papernya sebentar. Ya, di papernya Umar dan Musa 2020, Robbani 2024, itu mereka menunjukkan hasil yang tidak signifikan antara diversity di perbankan syariah dan CSR atau ESG performance-nya. Tapi di dalam konteks itu kita argue bahwa yang diambil atau sampel yang diambil di penelitian sebelumnya itu, dua penelitian sebelumnya setidaknya itu spesifik hanya di negara Islam tertentu. Contohnya kemarin Bangladesh, di mana memang sangat relatif sangat minim diversity yang dipraktekkan. Bahkan pada saat masa periode itu juga untuk di level direkturnya tidak ada direktur perempuan yang diangkat gitu ya. Nah, sedangkan kita perbedaannya adalah kita mengcover bukan hanya di level board tapi juga di level karyawan staff middle middle to low manajemennya. Jadi bukan top manajemen aja. Dan kita menggunakan data yang lebih coverage-nya lebih lebih beragam gitu ya. Bukan hanya di satu negara aja, cross country. Nah, sedangkan untuk environmental performance itu juga sama, kita temukan hasilnya positif signifikan dan lagi-lagi lebih signifikan, more pronounced in Islamic banks compared to conventional banks. Nah, ini kita bisa argue, ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa memang eh, setiap individu itu kan membawa bukan hanya dirinya dan kemampuan kognitifnya, tapi membawa pengalaman, cultural background gitu ya, dan experience yang berbeda-beda. Sehingga itu akan mendrive perusahaan, mendrive kebijakan dan praktik ESG perusahaan. Sehingga dia semakin aware, semakin sensitif terhadap isu-isu lingkungan. Kita bisa bayangkan mereka yang hidup tinggal hanya mungkin katakanlah white people gitu ya, mereka yang tinggal di negara-negara maju mungkin tidak begitu merasakan gimana sih polusi udara itu semenakutkan apa gitu ya. Polusi udara atau pencemaran air bisa terkotori itu seperti apa tuh mereka mungkin nggak ada bayangan. Air itu air itu di mereka ya air jernih gitu, sungai jernih, nggak ada sungai. Bayangan mereka mungkin Sungai Ciliwung itu apa bisa se
seberubah warna itu dan seterusnya. Jadi ada cultural background dan experience yang berbeda, yang kaya, yang akan dibawa ketika perusahaan itu semakin diverse dan inklusif. Jadi bukan hanya di top manajemen yang kita ukur, tapi di level middle to low management, dan bukan hanya tentang keterwakilan perempuan, tapi juga keterwakilan grup-grup marginal, grup yang termarginalkan. Jadi seperti Lala sampaikan gitu ya, ada difabel dan seterusnya. Dan di sini juga, iya, ya walaupun peran perempuan juga penting ya. Jadi berbagai penelitian juga menyampaikan bahwa perempuan saat ini memegang peranan penting di berbagai organisasi lingkungan, dan dan menjadi agen yang sangat esensial untuk drive environmental performance di sebuah perusahaan. Dalam konteks ini termasuk di perbankan. Jadi mereka akan semakin aware untuk mendrive perbankan agar bisa memberikan katakanlah pembiayaan kepada perusahaan-perusahaan yang ramah lingkungan, karena itu sangat impactful, sangat terasa manfaatnya di lingkungan mereka. Lalu berdasarkan pengalaman mereka ya. Di bagian social performance juga sama. Kita temukan positif, signifikan, dan lebih signifikan di perbankan syariah. Ini lagi-lagi meng-highlight isu ataupun ini ya, tujuan utama adanya perbankan syariah, makosid syariah yang selalu digaungkan dari sejak pertama kali perbankan syariah didirikan, bahwa bukan hanya profit oriented, tapi harus ada social mission yang dibawa. Jadi semakin diverse, semakin inklusif, maka performa kinerja sosialnya juga semakin tinggi, semakin berorientasi terhadap eh, komunitas, masyarakat, dan seterusnya. Dan tapi terakhir ini adalah di bidang di kinerja governance, maka di sini kita tetap temukan positif signifikan, tapi signifikan di 5% untuk full sampel, sedangkan untuk Islamic banks signifikan di level 10%, tapi di konvensional tidak signifikan. Ini juga sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena di penelitian sebelumnya disampaikan misalkan Sarhan 2018, Carter 2017 ini transparansi, diversity itu improve transparency on governance issues. Tapi kita argue bahwa dalam konteks ini penelitian sebelumnya itu lebih mengcover tentang tadi transparansi atau reporting atau disclosure items di governance, bukan dalam konteks kinerja matrix governance-nya itu sendiri. Jadi misalkan ada katakanlah kita mengukur gender pay gap gitu ya. Gender pay gap di sini bukan hanya dalam konteks perusahaan itu melaporkan atau tidak, tapi seberapa besar gender pay gap yang ada. Jadi kita hitung matriksnya, sehingga penelitiannya menjadi berbeda hasilnya. Oke, Lala. Boleh selanjutnya? Ya, ini result discussion yang tadi sudah disampaikan. Lalu lanjutlah, boleh. Izin. Oh, sebelumnya ada robustness test ya? Sebelumnya. Oh, nggak di sini ya. Oke, tapi anyway, kita gunakan robustness testnya ada beberapa, setidaknya ada 4 gitu ya. Sensitivity analysis dengan alternatif proxy, di mana dependent dan independennya kita jadikan log natural untuk memastikan normalisasi distribusi data gitu ya. Dan hasilnya confirming the main result. Lalu yang kedua, kita juga gunakan sensitivity analysis dengan tadi kan kalau yang kita lihat ini ya, overall score dari diversity and inclusion maupun dari diversity, inclusion, and people management. Yang kita lakukan di sini sensitivity analysis dengan pilar per masing-masing pilar dari DIP ini, diversity sendiri, inclusion, dan people management, dan kita juga temukan hasil yang konsisten. Lalu kedua terakhir adalah kita gunakan 2SLS dan GMM untuk tadi memastikan tidak ada indigeneity issues. Dengan instrumental variable yang kita pakai adalah DIP change. Jadi perubahan skor DIP dari tahun ini dibandingkan tahun lalu. Dan itu kita yakini serving
can serve as instrumental variable karena itu berhubungan langsung dengan DIP score saat ini, tapi tidak berhubungan langsung dengan ESG performance. Dan keduanya hasilnya konsisten atau signifikan, positif signifikan seperti main result. Oke, lalu selanjutnya conclusion dan implication-nya. Tentu yang pertama kita ya it provides empirical evidence using newly introduced and comprehensive diverse scores bahwa semakin diverse dan inklusif sebuah, jadi ini bukan di level board tapi in the workplace di perbankan secara umum, maka akan semakin baik kinerja ESG-nya dan adanya asosiasi yang lebih kuat di perbankan syariah dibandingkan konvensional ketika dianalisis secara terpisah. Walaupun tidak ada efek, walaupun kita belum bisa menemukan efek signifikan dari DIP terhadap kinerja governance secara spesifik di konvensional bank. Jadi dalam konteks ini memberikan satu evidence yang kuat bagi manajemen perbankan, terutama perbankan syariah, untuk mengimplementasikan diversity and inclusion policy. Jadi, yang tadi yang menarik adalah bahwa walaupun kalau kita linkkan descriptive statistics dan t-test dan regression resultnya, di t-test kan kita sampaikan bahwa rata-rata Islamic Bank itu sebenarnya secara diversity and inclusion maupun ESG-nya itu sebenarnya lebih rendah dari perbankan konvensional, tapi sebenarnya hubungannya itu lebih signifikan. Jadi kita bisa bayangkan diversity and inclusion itu secara kuantitas masih sangat minim di perbankan syariah dipraktekannya, dan itu terkonfirmasi oleh beberapa penelitian sebelumnya ya, Bodawara, Mola, dan seterusnya. Tapi kalau kita regresikan, jadi kalau kita lihat hubungannya itu sangat-sangat signifikan, berarti ketika once perusahaan itu mengimplementasikan diversity and inklusivitas, maka ESG performance-nya akan boosting sangat jauh dibandingkan mereka yang tidak mengapply diversity and inclusion dalam operasional perbankannya, terutama dalam perbankan syariah. Jadi ini sangat-sangat strongly suggest Islamic banks to implement diversity and inclusion policy throughout their business operations untuk mengattract talenta terbaik yang bisa kompetitif gitu ya, karena kita lagi-lagi tetap harus kompetitif terhadap konvensional. Apalagi ini dalam persoalan yang bukan hanya keuangan, tapi dalam konteks kinerja ESG yang itu sangat-sangat impactful, langsung bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya, dari aktivitas sosial maupun aktivitas peremajaan lingkungan di perbankan syariah. Dan ini sebenarnya juga meng-highlight bahwa ingin meng-highlight atau merimain kembali bahwa sebenarnya diversity and inclusion itu jarang nggak begitu, oh ya, agak terkesan overlook, tapi sebenarnya itu inherently aligned with Syariah principles gitu ya. Ada banyak nanti mungkin Ustadz Wahyu bisa nambahkan gitu ya. Tapi sebenarnya ada banyak ayat dan dalil-dalil gitu ya bahwa tidak ada bedanya bangsa Arab maupun yang non-Arab gitu ya. Kita semua sama, kecuali yang membedakan adalah takwa dan seterusnya seterusnya. Dijadikan berbeda untuk saling mengenal dan seterusnya. Nah, ini jadi prinsip itu yang sepertinya kadang belum begitu terakomodir atau belum begitu diimplementasikan di perbankan syariah, karena kalau kita lihat juga memang prakteknya kalau kita perhatikan rata-rata di dewan atau bahkan di dewan pengawas syariah itu hampir semua laki-laki, dan nationality-nya ya single nationality aja. Jadi kalau dari BSI atau ya Bank Indonesia ya pasti DPS-nya ya rata-rata dari Indonesia. Mungkin kalau di GCC yang mungkin lebih progresif ya. Jadi di GCC ya Kuwait, ya, sesama GCC itu masih saling berconnect gitu ya, DPS-nya. Tapi ya kalau untuk negara-negara di Southeast Asia relatively lebih rendah. Nah, itu yang perlu yang ingin kita highlight. Yang kedua tentu dalam konteks regulatory bodies, kita juga ingin ada regulatory reform initiatives untuk take into account itu tadi aspek-aspek diversity yang bukan hanya di level top management tapi juga di level workplace-nya. Dan
tidak melupakan bahwa diversity itu bukan hanya soal keterwakilan perempuan, tapi juga ada keterwakilan kelompok-kelompok minoritas. Jadi ibu-ibu yang punya anak harusnya ada. Jadi day facility care itu bagian salah satu dari indikator seberapa inklusif sebuah perbankan atau sebuah perusahaan. Kalau dia ada fasilitas daycare itu berarti kita anggap lebih inklusif dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya mungkin sangat-sangat sejalan lagi-lagi ya, karena perempuan dalam Islam juga sebegitu sentral dalam mendidik anak, jadi seharusnya diakomodir. Kalau misalkan perusahaan itu mau melabeli dirinya syariah, perbankan syariah, harusnya mengakomodir peran perempuan untuk taking care anak-anaknya while they're working gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu harapannya bisa kita harapannya bisa diakomodir oleh regulator. Jadi bisa mereform kebijakan yang selama ini ada hanya di level ini ya. Uh, Islamic Bank is merely required to appoint a certain number of women on board. Jadi yang diatur misalkan kalau nggak salah berapa ya aturannya ya, lah, ya kayak uh, 30% dari board members atau Syariah Supervisory Board harus perempuan. Tapi itu tidak diatur untuk kelompok minoritas lainnya. Oke, selanjutnya lah, udah kayaknya ya, limitation sebenarnya terakhir. Oke, limitations. Jadi kami sadar tentu penelitian ini masih jauh dari sempurna. Dan tadi kalau Mas Wahyu sampaikan ini papernya di Q1, tapi kami juga menyadari bahwa ini masih hanya Q1, belum tembus di ABS gitu ya. Jadi ini sangat-sangat open for any suggestions untuk penelitian selanjutnya. Yang jelas, pertama kami menyadari sampel yang kami ambil bahwa multi country ini bisa jadi satu keunggulan, bisa jadi satu kelemahan. Dalam konteks ini, kalau kelemahannya adalah tentu kami tidak bisa mengcover distinct culture atau regulation yang ada, yang eksis di negara-negara tertentu gitu ya. Yang itu mungkin bisa merubah landscape atau hasil dari penelitian yang kami lakukan. Jadi tadi generalizability-nya sebenarnya bisa jadi isu sendiri. Yang kedua, penelitian ini tidak menginclude beberapa variabel kontrol karena keterbatasan, firm size, age, institutional ownership, karena beberapa kali kami run itu tidak menunjukkan hasil yang tidak ada efek langsung terhadap diversity maupun ESG-nya. Lalu yang ketiga, tentu ketersediaan data karena DIP termasuk bisa dihitung baru beberapa tahun gitu ya, tersedia di Refinitiv. Jadi sangat minim tadi kalau Mas Mbak agak aware juga jumlah perbankan syariah yang kita jadikan sampel masih sangat terbatas. Lalu yang terakhir juga tentu DIP ini ada satu ya kontroversial ya, kalau kami menganggapnya tentu ini not aligned with Islamic principles gitu ya. Jadi nanti penelitian selanjutnya bisa memodifikasi indeks ini supaya bisa lebih mengakomodir indikator-indikator yang sejalan dengan syariah, termasuk diversity atau keberagaman di Dewan Pengawas Syariah itu sendiri. Begitu mungkin Mas Mbak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan, keterbatasan. Semoga sedikit banyak ada yang bisa bermanfaat minimal buat kami yang menyampaikan. Begitu mungkin Lala ada yang mau ditambahkan dulu? Cukup, Mbak. Oke, terima kasih banyak Lala Chan. Kami kembalikan ke Mas Wahyu, monggo Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mbak Cece, Mbak Lala. Luar biasa banget ya. Tadi sebenarnya diversity di masalah equality untuk perempuan pas banget di Hari Kartini ya, bro. Bener ya. Eh, Oke, teman-teman yang lain sebenarnya saya udah ada beberapa pertanyaan nih, tapi saya mempersilahkan dulu untuk teman-teman yang lain yang mau bertanya atau mengkritisi atau memberikan masukan, ya silahkan. Boleh open mic atau raise hand dulu boleh.
ada Mbak Si Dita. Mas. Oh, ada siapa dulu nih? Karena yang buka kameranya Mbak Hairunisa, silakan Mbak Hairunisa dulu ya. Selanjutnya Mbak Nita. Oke, makasih Mas Wahid. Menarik sekali Mbak Cece sama Mbak Kemalah. Ini kebetulan memang karena kebanyakan saya juga lebih banyak di manajemennya, dan ini menarik sekali karena dulu juga saya menelitinya di disertasi tentang women on board di executive level sama di tentang ESG juga gitu, hampir sama lah ini, cuman mungkin berbeda sektor. Dan ini menarik sekali karena ya kebanyakan memang Sebentar boleh saya interrupt. Kedengar nggak Mbak Lala sama Mbak Cece? kedengaran nggak? Suaranya kurang jelas kalau ke saya. Jelas ya. Masih bisa ketangkap Masih tapi bisa ya ketangkap ya? bisa ketangkap gitu ya. Ada kresek-kreseknya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Lagi pakai headset ini kayaknya, soalnya agak bising lingkungannya. Jadi oke. Semoga udah terdengar. Mungkin pertama mau nanya soal ininya Mbak. Halo. Ya, lanjut. Soal datanya ini, kalau yang di Indonesia tadi kan saya ceknya ada 1 bank syariah dan 10 bank konvensional ya. Itu ngambil yang bank syariah ini bank apa itu? BSI atau bank lain? Kayaknya BSI ya Mbak. Dia BSI nyala ya. Kebetulan yang ngambil data kayaknya Lala waktu itu ya. Iya, kalau yang Indonesianya BSI, Mbak. itu ngambilnya dari sustainability report atau ada ini lain? Oh, baik, saya langsung jawab aja ya Mbak ya. Untuk yang izinnya Mbak. Ya, jadi ngambilnya memang langsung dari ininya Mbak, dari platform Refinitiv. Nanti di sana memang ada ESG score dan ada nama bank-banknya. Jadi kita ibaratnya bisa filter by countries. Jadi seperti ini gambarannya itu seluruh dunia itu kan secara idealnya melaporkan skor ESG-nya ya. Maksudnya semua banknya. Tetapi ketika kami cek ada data-data yang tidak available kayak gitu. Nah, jadi untuk di dunia yang available itu hanya yang bank bank syariahnya itu 35 bank yang terletak di 11 negara seperti itu. Nah, rata-rata 11 negaranya itu banyak di Gulf countries atau negara Arab gitu ya. Termasuk kalau yang Southeast Asia itu masuk Indonesia, salah satunya ada Bank BSI-nya, Mbak. Mm. Jadi bukan di sustainability report, tapi langsung di platform definitifnya, Mbak. Oke. Nanti aku coba nyari juga soalnya kemarin sempat nyari data-data yang berhubungan sama ini. Di Indonesia itu kebanyakan perusahaan maksimal cuma 3 tahun gitu data-data yang berhubungan sama ini, jadinya kayak wah susah nih gitu, takutnya ada kendala, jadi sempat nyari itu sih. Nah mungkin pertanyaan yang lain ini terkait, kan ini pakainya di IP ya. Nah sedangkan aku juga pernah baca-baca ada DEI, Diversity, Equity, and Inclusion, untuk indikator-indikator yang bisa digunakan. Mungkin pernah dipertimbangkan dulu mungkin ada pertimbangan kenapa ngambil DIP gitu, karena kalau untuk inclusion terutama di sini kajiannya dengan perempuan, equity ini juga salah satu yang banyak direkomendasikan gitu. Tapi mungkin dari pertimbangan mungkin dari Mbak Cece sama Mbak Lala kemarin, kenapa akhirnya memilih di IP, padahal kan IPP-nya itu kan people management ini kan lebih general ya. Maksudnya lebih banyak menyentuh aspek lain yang mungkin tidak begitu menyentuh aspek inklusinya gitu. Mungkin ada pertimbangan dulu atau bagaimana gitu kira-kira kajiannya terkait ini di IP atau di EI gitu. Terima kasih. Ya, boleh langsung ditanggapi Mbak Cece atau Mbak Lala. Oke, mungkin sedikit nambahin yang tadi terkait ini dulu ya, Refinitiv. Jadi sebenarnya Refinitiv, ya kita ambil datanya dari Refinitiv, tapi sebenarnya kalau kita lihat metodologinya Refinitiv juga memang ngambil datanya dari annual report atau sustainability report. Jadi sebenarnya kita dibantu oleh Refinitiv mengkolek datanya secara
otomatis gitu ya. Jadi maksudnya nggak manually collected. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kalau terkait DEI itu sepengetahuan kami kalau untuk di definitif udah apa istilahnya terbaharukan, udah diupdate dengan adanya DIP ini. Karena tadi ya mungkin kan fungsi diversity inclusion, jadi kayak membedakan ya si I itu ya, diversity, equity, and inclusion. Si I-nya, E-nya itu udah terserap di komponen lain. Jadi yang difokuskan lebih ke diversity inclusion, lalu people management. Karena kaitannya dengan tadi ya, uh, uh, argumen atau filosofi utamanya adalah setiap individu, setiap people yang ada di tempat kerja atau maksudnya yang ada di perusahaan itu membawa talentanya masing-masing, membawa culture-nya dan harus di-manage sebaik-baiknya. Jadi untuk memaksimalkan potensi terbaik. Jadi linknya itu sejalan gitu diversity, inclusion, lalu people management. Karena sayang sekali kalau istilahnya bibit bebet bobotnya udah oke tapi nggak dimaksimalkan jadinya stuck gitu kemampuan yang ada dan jadi harus dilingkan dengan apa yang dilakukan perusahaan dalam konteks memaksimalkan jadi maksudnya training ya tadi PP manajemennya itu harus difungsikan gitu mungkin Mbak Evanisa jadi itu juga alasan kami mengambil indeks ini supaya itu jadi sejalan narasi yang kita angkat. Oke Mbak, sip. Nah, cocok. Nanti bisa collab, Mbak. Boleh Bisa banget. kolaborasi nih. Boleh. Karena risetnya sama nih, terus memperlebar kolaborasi. Ayo, silakan Mbak Nita. Terima kasih banyak Mbak Nisa. Makasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cece, Mbak Lala, dan semuanya. Saya tuh pertama mohon maaf dulu nih, belum sempat baca papernya, jadi nggak tahu sejauh mana mungkin pertanyaan saya ini udah diadres di papernya atau enggak gitu. Dan yang kedua, saya kan belakangan ini nggak terlalu familiar dengan penelitian kuantitatif ya, jadi juga ada keterbatasan pemahaman di sana. Jadi saya otomatis juga nggak familiar dengan indeks-indeks tadi, jadi termasuk diversity, inclusion, and people development itu tadi. Apa aja sih yang ada di dalam indeks itu yang dilihat. Nah, karena penelitian saya juga tentang diversity, cuman saya fokusnya ke gender, pemahaman saya diversity itu kan banyak banget ya. Kalau nggak salah dari yang hasil presentasinya Mbak Cece tadi, fokusnya adalah ke cultural diversity sama gender diversity ya. Apakah di indikator DIP itu memang hanya itu ataukah ada jenis-jenis diversity lain yang memang dalam tanda kutip diabaikan gitu, kayak nggak dipakai gitu oleh Mbak Cece. Misalnya kalau kita ngomong surface level aja, misalnya usia atau mungkin apalagi ya, latar belakang pendidikan misalnya gitu. Karena kalau menurut saya di Islamic banking tuh kayaknya diversity-nya malah lebih rendah nggak sih gitu ya. Contoh aja misalnya dari sisi agama, nggak semua agama bisa di Indonesia, saya nggak tahu kebijakan di lain ya. Kalau di Indonesia kan bank syariah itu hanya menerima pegawai yang muslim aja misalnya gitu. Jadi yang non muslim nggak bisa gitu. Nah itu menurut saya akan mempengaruhi level diversity-nya gitu. Jadi level diversity-nya itu yang sejauh apa sih gitu loh yang dipertimbangkan, dan apakah ada alasan kenapa mempertimbangkan diversity di situ gitu. Kalau memang spesifik misalnya ke gender, kenapa nggak disebut gender diversity aja gitu. Itu sih. Karena saya nggak familiar gitu tadi Mbak sama indikator-indikator itu tadi. Mungkin itu dulu sih sebelum nanti melebar kemana-mana. Mungkin pertanyaannya banyak soalnya di kepala, mantap, tapi mantap. takutnya malah biasa. nggak fokus gitu loh. Ini Ya, biasa karena jangan soalnya di FIFA ya Mbak. Ya kayak biasa di FIFA ya Allah. enggak. Iya, soalnya memang di kebetulan di tesis saya itu kan bahas gender diversity dan juga ada impact-nya ke social performance juga Mbak di tesis, salah satu objektif tesis saya gitu loh. Jadi ya ada sedikit irisan gitulah. Jadi makanya saya penasaran aja gitu Mbak. Makasih Mbak. Menarik deh dua yang sudah FIFA nih. Monggo. Mbak Cica dulu nanti Lala ini ya tambahin ya. Apa tadi Mbak Nita? Oh ya, makasih banyak Mbak. Jadi yang poin yang kami ambil dalam indeks ini sebenarnya lebih bukan hanya ke gender, malah kita lebih fokus ke representasi tadi kelompok-kelompok minoritas gitu Mbak. Jadi kalau kita lihat di indeksnya, memang
ada cukup banyak gitu ya yang menyentuh tentang woman, cuman tadi lagi-lagi representasi woman yang kita harapkan itu bukan hanya dihitung ketika dia udah mencapai tingkat puncak dalam suatu perusahaan dan konteks perbankan syariah ataupun konven, tapi dari sisi dari mulai rekrutmen awal, apakah ada berapa banyak karyawan baru yang perempuan dan seterusnya seterusnya. Tapi selanjutnya juga kami kami kombinasikan dengan representasi tadi kelompok minoritas. Jadi yang kita lihat adakah adakah karyawan dengan anak, adakah daycare facility, adakah flexible working hours yang diterapkan oleh perusahaan. Juga jumlah difabel, jumlah karyawan dengan kebutuhan khusus. Nah, harapannya itu tadi bisa mengcapture kelompok-kelompok minoritas yang harusnya diadres oleh perusahaan. Tapi dalam konteks ini, jadi dalam konteks itu, makanya kami nggak melabeli penelitian kami gender, spesifik ke gender diversity, karena memang mengcover beberapa kelompok minoritas lainnya. Tapi memang benar bahwa itu ada beberapa hal yang kami omit, ada beberapa hal yang tidak tercover juga, terutama hal-hal yang sifatnya itu atribut, istilahnya apa ya, atribut yang melekat pada individu. Misalnya tadi yang disampaikan Mbak Nita, usia, agama, ya, background agama itu memang tidak kami masukkan dalam penelitian ini karena mungkin somehow di beberapa perusahaan itu sih kurang paham, tapi itu isu-isu yang konfidensial yang nggak begitu terekspos ya. Kalau maksudnya menanyakan agamanya apa, itu juga nggak semua nggak mesti harus diekspos, bisa bisa harus harus ada with consent gitu ya, baru bisa didapatkan data-data tersebut. Tapi kalau tadi terkait yang Mbak Nita mention bahwa perbankan syariah memang masih sangat minim diversity-nya, itu betul sekali. Dari sisi teoritis, maksudnya dari empiris penelitian dan praktiknya di lapangan juga memang terlihat seperti itu. Tapi dalam konteks tadi terkait agama, maksudnya misalnya perbankan syariah hanya menerima karyawan yang Muslim. Nah, itu sepertinya kalau Cica kurang paham. Tapi kalau di Indonesia, contoh BSI aja, Cica lihat beberapa karyawannya ada yang non-Muslim kayaknya, Mbak. Bahkan itu di level-level ini ya, supervisor dan seterusnya. Jadi kayaknya di bagian itu mungkin Indonesia sedikit lebih baik. Tapi iya, ah, ah. Tapi mungkin kalau di negara lain saya kurang paham konteksnya ya. Mungkin di GCC ya yang agak lebih ketat gitu. Nanti mungkin boleh diklarifikasi ya. Mungkin ada Mbak ini ya, Mbak. Siapa yang di bank perbankan Mbak Vinda, Mbak Vinda tapi nggak datang. Mungkin Lala, silakan Lala. Ada yang mau ditambahkan monggo atau dikoreksi. Oh ya, mungkin udah sangat lengkap sama Mbak Cece, cuman mungkin logiknya kenapa nggak ada mungkin yang agama gitu ya, Mbak Nita, karena sebenarnya memang deep score ini not exclusively for Islamic Bank gitu. Jadi sebenarnya deep score yang dibikin sama Refinitiv itu memang sangat rata-rata kayaknya tujuannya untuk konvensional bank kayak gitu, karena eh, bahkan ada indeks yang apa ya, maksudnya di bagian inclusion itu matriksnya itu kan LGBTQ gitu ya, yang gak relevan sama sekali sama Islamic Bank. Jadi eh, ya mungkin juga karena itu kan memang secara general mereka juga nggak begitu concern terhadap agama gitu, seperti itu. Jadi eh, makanya di matriks mereka itu yang di diversity hanya lebih berbau kepada rata-rata itu cultural background, eh, kebijakan apakah ada kesempatan yang berbau dengan diversity, atau juga tadi cultural, juga ada educational background, juga diversity, women representation di board atau komposisinya di employee-nya, terus ya lebih ke situ sih exposure diversity-nya Mbak. Eh, tapi nggak ada agama seperti itu. Mungkin begitu Mbak Nita. Oke, Banita nanti bisa dielaborasi lagi ya. Pertanyaan tadi yang banyaknya tuh bisa dikeluarin lagi. Teman-teman yang lain boleh silahkan. Kalau belum ada saya pengen nanya Mbak Cece. Oh ada Mas Muhammad Yusuf Ridwan. Tapi sebentar ya. Nanti saya ingin ngajuin ini, Mbak. Tadi kan menarik hipotesis ataupun riset yang diteliti kan langsung direct effect ya.
dari apa tadi direct effect-nya dari diversity ke performanya itu ya. Ketika pas nyusun, pas berdua kolaborasi, mendiskusikan nggak terkait dengan efek moderasi, kan seperti usia perbankan, ukuran perbankan, banyak banyak hal ya yang bisa memoderasi efek itu. Kenapa pada akhirnya keputusan hanya direct effect yang dikaji? Mungkin kalau ada efek moderasi itu mungkin bisa bisa jauh lebih wah gitu ya, atau penjelasannya bisa ini ya mungkin, atau ada pertimbangan lain yang sebenarnya eh, direct effect ini yang lebih penting untuk dikaji. Monggo. Monggo, Lala atau Mbak Cica duluan? Mbak Cece aja yang lebih senior. Langsung, Mbak. Yang lebih tua maksudnya ya. Iya, oke. Iya, makasih banyak Mas Ayu. Iya, sebenarnya memang sangat menarik. Ya, itu juga sebenarnya keterbatasan ya, penelitian ini yang kita lupa tuliskan. Tapi memang untuk variabel moderasi atau variabel-variabel lainnya, mediasi atau moderasi itu masih sangat bisa dieksplor. Masih sangat banyak bisa dieksplor di penelitian lanjutan. Tapi memang karena kita melihat ini sebagai salah satu penelitian awal gitu ya Mas Wahyu, karena kalau dilihat seperti yang disampaikan Lala sebelumnya gitu ya, dari penelitian-penelitian terdahulu itu belum banyak yang mengeksplor tentang diversity inclusion ke ESG di konteks perbankan. Jadi ya, sebagai penelitian awal kami merasa ini takutnya kalau terlalu kompleks nanti nggak ke capture atau nggak ke bahas secara ini ya, secara elaboratif, karena bahkan untuk masing-masing pilar, jadi kalau kita hitung kan DIP itu punya 3 pilar sendiri, 4 ya kalau sama kontroversi, jadi ESG juga punya 4 pilar tersendiri, jadi kalau itu dikombinasikan aja udah ada 16 pilar gitu ya, udah 16 interaksi yang bisa diinteraksikan walaupun dengan satu hipotesis DIP dan ESG. Tapi kalau kita bedah itu bisa jadi 16 hubungan tersendiri. Apalagi kombinasikan dengan regresi terpisah antara perbankan syariah dan konvensional. Jadi berarti 16 kali 2 bisa 32 Wah, regresi itu sendiri gitu ya, Mas. kompleks ya. Iya, begitu. Make sense, make Kompleks. sense. Oke, Kompleks. oke. Ya. Menarik. Tapi menarik untuk jadi penelitian lanjutan. Oke. Nah, bisa tuh untuk lanjutannya. Baik, ini ada dua pertanyaan penanya lagi nih. Ada Mas Muhammad Yusuf Ridwan sama Mas Adi. Silahkan Mas Yusuf Ridwan. Boleh Ya, di-open Assalamualaikum kameranya, warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ridwan. Ya, masuk nggak ya suara saya, Mas? Masuk, masuk. Iya, Mas. Kameranya aja Masuk yang ya. nggak masuk, Mas. Yes, maaf nih belum bisa on cam ya. Iya, iya. Izin Mas Mbak, makasih presentasinya ya Mbak Lala sama Mbak Cece. Sangat inspiratif karena saya kan backgroundnya accounting ya, accounting terus tapi baru master gitu. Jadi paling ini niatnya sih belajar ya karena baru bekalnya dari kemarin waktu master aja kuliah master ada kuliah tentang sustainable finance gitu kan. Nah, yang mau saya tanyain sih pertama untuk sampelnya ya. Nah, itu kan berarti untuk yang Islamic Bank kan dari 11 negara. Nah, gimana dengan yang konvensional gitu? Apakah yang konvensional ini harus necessarily di negara yang juga punya Islamic Bank atau bisa di negara manapun gitu, even developed countries yang nggak punya Islamic Bank. Nah, itu ya mungkin uh, nyambung juga sama limitasi yang tadi Mbak Caca sampaikan tentang kultur dan regulasi dari pemerintah ya. Nah, ini kan mungkin apakah pernah dipertimbangkan untuk split sampel juga ke sana gitu? Karena kalau sekarang kan splitnya kan Islamik sama konvensional aja gitu. Nah, apakah juga mau di split ke kalau misalnya di satu negara ini regulasinya tuh ketat terhadap diversity gitu, sementara di negara lain dia lebih longgar. Atau ada di satu negara yang justru pandangannya itu wanita itu kalau bisa nggak bekerja misalnya. Bukan nggak bekerja ya, tapi mungkin lebih sedikit lah masyarakatnya itu yang wanita tuh yang bekerja gitu dibandingkan dengan negara yang emang justru mempromot gitu diversity ini gitu. Apakah pernah mempertimbangkan untuk split juga tentang itu gitu? Mungkin itu sih Mbak. Terima kasih. Ya. Langsung aja mau ditampung, Mbak Lala, Mbak Cece? Langsung nggak apa-apa, Mas Langsung ya. Ya. Wahyu. Iya.
Lala duluan nggak apa Lala, monggo. Oh, oke, baik Mbak. Oke, baik. Makasih Mas Yusuf. Jadi eh, kita memang milihnya di negara bank konven dan bank syariah di negara yang sama gitu. Jadi kalau kita ada 11 negara, berarti memang paralel bank syariah misalnya yang di Bahrain sama bank konven yang di Bahrain seperti itu. Tujuannya memang agar ibaratnya lebih apple to apple aja mungkin ya Mbak Cece. Jadi secara regulatory sama gitu ya, dan relevan aja pembahasan kita. Jadi mungkin kalau kita membandingkan bank misalnya bank syariah yang di 11 negara ini dengan bank konven yang sangat luas cakupannya sampai ke US, UK itu kan sangat apa ya, beda, sangat tidak kurang relevan lah seperti itu ya. Dan juga secara perbandingan juga sangat akan banyak sekali bank konvennya seperti itu. Karena bank syariah kita yang kita temukan aja datanya masih sedikit. Jadi kurang apple to apple, sangat jomplang nanti sampelnya seperti itu. Jadi eh, agar relevansinya juga ini, robustness-nya juga secara control variable-nya juga pas ya, kita juga melihat bagaimana perbandingannya tuh di negara yang sama syariah dan konven. Seperti itu. Mungkin boleh ditambahkan Mbak Caca? Iya, oke. Terima kasih Lala. Iya, terima kasih Mas Yusuf. Mungkin sedikit nambahin tadi yang terkait pertanyaan kedua terkait apa lah? Yang 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 terkait eh, oh perbandingan perbandingan Ah, ini ya, iya. sistem sistem atau kebijakan negaranya yang berbeda terkait diversity dan ESG. Iya betul Mas Yusuf, itu sebenarnya akan sangat menarik untuk diperbandingkan, tapi itu lagi-lagi kelemahan dari penelitian ini adalah keterbatasan data. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin bisa ya dibuat subsampel untuk yang konvensional, tapi karena memang fokus penelitian ini salah satunya adalah di eh, menonjolkan atau meng-highlight Islamic Bank-nya. Sedangkan data Islamic Bank kita tuh hanya 31 sampel atau 79 observasi. Jadi akan sangat terbatas kalau untuk dibuatkan subsampel uh, s- based on the regulatory policy-nya. Begitu Mas Yusuf. Jadi mungkin itu bisa kita lakukan ketika datanya semakin available, semakin banyak yang available. Nah, Semoga kolaborasi menjawab lagi ya. nih peluangnya nih. Ayo Mas Iya Yusuf, betul, iya Mas kita Ridwan di bisa sini. kolab lagi nih. Iya, Makasih Mbak menjawabnya. iya, siap. Makasih Mas Yusuf. Mas Adi, silahkan Mas Adi. Mantap Mas Adi, Ya, silahkan. maaf. Baik, suaranya kedengeran, Mas? Terdengar Mas Adi, aman. Jelas Ya, Mas. Bismillah. Em, Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas presentasinya, Mbak Lala dan Mbak Cece. Eh, ya, saya mungkin tanyanya agak teknis ya, karena penelitian seperti ini kuantitatif menarik. Dan saya udah lama banget ya, waktu S1 saja yang ambil pendekatannya kuantitatif ya. Setelah itu kualitatif, jadi agak lupa-lupa ingat. Mungkin pengen tanya mengenai ya, variabel ya. Kan ada dependent, ada variabel independen, terus ada variabel kontrol ya, Mbak ya. Ya, itu mungkin agak teknis. Itu teknisnya seperti apa ya? Secara definisi mungkin kalau kita cari di Google ya tahu ya apa itu variabel kontrol gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan di perlakuannya seperti apa waktu melakukan uji statistiknya ketika di run itu, apakah dia dihitung terpisah atau langsung seperti apa itu, teknisnya seperti apa, secara singkatnya saja seperti apa gitu. Biar saya punya bayangan. Terus kemudian berkaitan dengan eh, apa namanya, konstruksi penelitiannya ya. Ini kan kalau saya baca dan dari penjelasan tadi itu kan kausalitas ya, regresi ya. Ada bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
Nah, proses pengambilan atau memutuskan dengan regresi itu seperti apa? Terus kemudian yang kedua di hipotesis, kalau saya baca itu relasi ya. Sepertinya saya mengasumsikan itu relasi. Eh, Mana? Saya baca, saya sambil buka di papernya itu a positive relation is found ya. Jadi dari sebatas yang saya tahu kan kalau regresi itu kausalitas ya, eh, pengaruh berapa besar pengaruh A terhadap B gitu ya. Nah kalau korelasi itu eh, ya ini tadi seberapa besar hubungan antara A dan B atau seperti apakah hubungannya itu signifikan negatif atau signifikan positif dan seterusnya. Nah itu yang em, mungkin ingin saya tahu lebih dalam, Mbak. Itu saja. Oke, siap. Makasih banyak Mas Adi. Eh, Mbak Caca izin jawab duluan ya, Lala. Iya. Sambil ini karena tadi Mas Adi juga udah disclaimer ini sangat teknis ya. Jadi sekalian Caca kalau boleh share screen terkait tadi apa mengolah datanya. Jadi kita kan pakai kebetulan kami pakai Stata gitu ya Mas ya, Mas Adi. Jadi memang kontrol variabel itu kan asumsinya mungkin kalau secara definisi pasti Mas Mbak udah sangat familiar. Tapi secara umum bahasa sederhananya kita memastikan jangan sampai misalkan contohnya firm size, ukuran perbankan. Ukuran perbankan itu jangan sampai dia sebenarnya secara tidak langsung itu mempengaruhi. Jadi misalnya gini, perusahaan yang ukurannya lebih besar atau perbankan yang ukurannya lebih besar, ya udah otomatis diversity-nya akan semakin lebih baik policy-nya gitu ya. Sehingga pasti akan mempengaruhi hubungannya dengan ESG. Maka kita harus kontrol si firm size-nya itu, ukuran perusahaan, supaya dia tidak terlibat, tidak jadi omitted variable, tidak terlibat dalam hubungan kasualitas, hubungan-hubungan antara dependent dan independent variable. Maka secara teknisnya, kalau dari teknis dalam penulisan kode statanya, itu sebenarnya tinggal diikuti aja. Maksudnya misalkan contohnya ini kebetulan Cica lupa tulisnya yang DIR, tapi ini misalnya contoh penelitian lain. Tapi yang jelas kita pakai XTRAC, asumsinya kita pakai ya panel data. Kalau pakai panel data, asumsi paling sederhananya adalah bisa dilakukan Hausman test untuk memilih antara fixed effect atau random effect gitu ya. Asumsinya kita udah lakukan Hausman test, katakanlah kita pakai fixed effect misalkan, pakai effect, sebenarnya fixed effect atau random effect ya dimulai dengan komen yang sama, XT-effect. Ini maksudnya adalah merujuk pada panel. Sebelumnya kita harus set dulu ya year dan eh, ininya unitnya gitu. Tapi yang jelas ini XT-effect, lalu kita awali dengan Y-nya apa, dependent variable, lalu diikuti misalnya contohnya ini emission gitu ya, carbon emission, GHG emission, lalu spasi independent variable-nya apa, X-nya apa. Jadi X direct, Y, spasi X, lalu diikuti dengan control variables-nya. Jadi memang control variables-nya bisa sangat banyak yang mengikuti. Mulai dari misalnya ini Cica ambilnya governance, board size, board independence, diversity, CEO duality. Lalu di level financialnya ada market to book ratio, capital intensity, LN asset, size ya, firm size, Slack, GRI, adoption, terus di country level ada GDP, inflation, country emission. Misalkan contohnya itu. Lalu IMR ini kalau kita pakai Heckman, tapi asumsinya kita nggak pakai Heckman, regresi biasa, maka ini lanjutannya adalah eh, kalau kita mau mengkontrol gitu ya, memastikan year dummies dan country dummies-nya kita taking into account. Jadi kita pakai year dummies dan country dummies. Terutama ini konteksnya kalau kita melakukan uji cost country gitu ya.
Jadi kita gunakan ini. Lalu ini FE simbol random effect. Kalau di penelitian yang kami sajikan itu fixed effect, jadi tinggal diganti FE gitu. Lalu ini robust, spasi robust standard errornya. Ya, robust berarti diasumsikan tidak ini ya, tidak ada eh, intervensi standar error lain. Nah, ini terkait tadi kontrol variabel, mungkin pertanyaan pertama semoga udah terjawab ya, Mas Adi ya. Terus lalu selanjutnya yang kedua terkait kenapa memilih fixed effect atau maaf Mas, aku udah Ini kan kausalitas ya. Mengapa kausalitas ya. ya konstruksi penelitiannya? Heeh, kausalitas. Ini correct me if I'm wrong ya. Tapi kalau yang Cici pahami, yang kita ukurkan relationship ya, hubungan antara di diversity inclusion dan ESG, memang ada kemungkinan endogeneity issues dalam konteks kausalitas yang harusnya nggak boleh ada tuh, nggak boleh, seharusnya dalam penelitian tuh bebas dari unsur kausalitas. Jadi kita asumsikan DIP diversity itu mempengaruhi ESG, ESG tidak boleh mempengaruhi diversity secara umum ya, Pak, teori basis teorinya yang ideal seperti itu. Maka ketika kita mencurigai adanya hubungan kausalitas, malah kita harus address itu dengan kita lakukan robustness test yang tadi Cici sempat sampaikan. Kami pakai 2SLS dan GMM. Jadi di situ kalau kita lihat di ininya ya, di komen statanya 2SLS, jadi two stage list regression. Jadi regresinya bertahap atau dua tahapan list regression ya, betul, two stage list regression. Jadi yang paling menonjol itu kalau di 2SLS memang harus ada, jadi bukan hanya dependent independent tapi harus ada Z atau instrumental variabelnya. Jadi variabel yang kita yakini berhubungan dengan diversity, ya, berhubungan dengan diversity tapi tidak berhubungan dengan ESG. Sehingga dia memisahkan hubungan kausalitas itu, memastikan hubungan kausalitas itu tidak terjadi. Nah, dari beberapa penelitian terdahulu, salah satu yang direkomendasikan adalah change in dependent variable. Jadi kita pakai diversity, maka diversity itu di diversity change itu kita jadikan instrumental variable. Perubahan antara diversity tahun ini dan tahun lalu kan harusnya nggak mempengaruhi ESG kan, Mas Adia, karena kan sifatnya perubahan tahun lalu dan apakah tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya itu akan berpengaruh terhadap skor diversity di tahun ini, tapi tidak mempengaruhi ESG, setidaknya tidak mempengaruhi secara langsung kinerja ESG di tahun ini, tapi mempengaruhi kinerja diversity di tahun ini. Jadi itu yang kita gunakan sebagai instrumental variable. Nah, jadi itu untuk itu SLS, begitu pula dengan GMM. Kalau GMM itu ada ininya ya, dia pakai lag dari dependent variable, ya, dari dependent variable, lalu di run, jadi generalized method ya, generalized method kita pakai lag jadi data tahun sebelumnya dimasukkan dalam regresi saat ini, lalu nanti diregresikan, diambil lag 1-2-nya atau lag 2-3 dan sesuai yang kita konstruksikan di penelitian. Ini tapi sebenarnya terlalu teknis ya, tapi itu sih jadi agak bingung ini menjawab atau malah membuat makin bingung. Tapi secara umum itu Mas Adi, kita kalau tadi kita bilang kausalitas, sebenarnya kita nggak kita tidak ingin melihat, kita tidak ingin menguji kausalitas. Yang kita ingin uji itu hubungan linearnya aja antara diversity dan ESG. Sedangkan kalau tadi ada, semoga nggak confuse yang correlation. Kalau correlation matrix itu simpelnya cuman
Iya, itu correlation ya. Correlation memang saling berhubungan ya, saling berhubungan karena asumsinya itu kayak semacam uji asumsi klasik semacam ya. Uji asumsi klasik yang harus terpenuhi sebelum melakukan regresi. Jangan sampai ada hubungan yang terlalu kuat antara satu variabel dengan variabel lainnya yang jadi variabel utama. Kalau terlalu kuat dari awal dia belum jadi tanpa dilakukan intervensi kontrol variabel, tanpa dilakukan intervensi regresi apapun, dia sudah berhubungan kuat kan berarti nggak perlu dilakukan regresi ya. Karena kan itu udah otomatis eh, di dalam variabel tersebut ada instrumen yang saling berkegantungan. Nah, itu yang perlu dihindari. Makanya kita harus lakukan correlation matrix dan harus di bawah 0,8. Heeh. Begitu. Mas Adi, semoga Ya, sedikit banyak ya menjawab ya. sedikit lagi boleh. Oh ya, boleh boleh. Mas Boleh Wahyu boleh. masih ada waktu ya, maksudnya Ayo, ayo. takut Selama yang Mbak lain Cece dan kesempatan Mbak Lala, untuk oke, lanjut, pengen Mas. tanya juga gitu. Yes, Maksudnya lanjut. ya Hmm. kurang lebih mungkin saya pahami apa yang disampaikan Mbak Caca. Jadi yang saya maksud bukan korelasi dalam apa sih namanya asumsi klasik di atas Oh, oke. untuk memastikan robustness dari datanya, tapi sependek yang saya tahu kalau regresi, kalau kita lihat di rumusan hipotesisnya kelihatan di rumusan hipotesisnya gitu. Jadi apa eh, pengaruh variabel A ke variabel B gitu kan. Nah, kalau em, hubungannya korelasi korelasional gitu ya antara antara variabel dependen dengan variabel independen dengan dependennya itu ya sama seperti yang di hipotesis yang di Mbak Cece dan Mbak Lala ini. Jadi Hmm. di sini kan positive relation, jadi ada hubungan relasional antara EIP dengan ESK. Hmm. Oke, nah kalau regresi biasanya em, hipotesis yang kurang lebih hipotesis yang sering-sering saya baca adalah bagaimana DIP scores itu misalkan berpengaruh secara signifikan, bukan Hmm. berhubungan secara signifikan. Ya memang sedikit bedanya ya, ada antara berpengaruh dan berhubungan. Hmm. Nah, Hmm. maksud saya di situ jadi apakah rumusan hipotesis ini yang kemudian mempengaruhi alat alat analisis yang dia pakai gitu. Karena hipotesisnya konstruksi penelitiannya seperti ini, maka kemudian pakai regresi seperti itu, Mbak. Oke. Sebenarnya Mas Adi, jadi rencana. Oke, ini sebenarnya pemilihan diksi ya. Jadi diksi yang saya pakai kan relasi ya, hubungan relationship atau tadi Mas Adi sampaikan berarti harusnya ada hubungan relasional. Correct me if I'm wrong. Ini maksudnya berarti hubungan relasional itu dua arah gitu ya? Kalau idealnya atau gimana Mas Adi? Ada yang satu arah ya, ada yang dua arah. Tapi sebenarnya kadang, bukan kadang, sebenarnya itu nggak sekedar diksinya saja. Jadi Oke. kalau diksinya berhubungan atau relasional, maka ada ada alat analisis khusus yang lebih cocok seperti itu katakanlah kalau hubungannya pengaruh gitu ya berpengaruh A berpengaruh dengan B itu kan hubungannya lebih dekat ya karena berpengaruh Hmm. ya kan. Nah itu Ya, juga ya. alat analisis yang dipakai juga beda lagi gitu. Maksudnya jadi dari rumusan hipotesis yang dibuat itu berpengaruh ke alat analisis yang yang dipakai. Hmm. Ini mungkin Mas Azizan bisa bantu jawab kali ya ini. Kalau berkaitan Mas Azizan boleh Ayo, Mas Mas Azizun, langsung. boleh langsung, Mas. Ini call of friend dulu boleh kali ya? Nggak ada, saya mau nanya Mbak sebenarnya. Enggak gitu. Tadi ya, saya juga minta izin nggak bisa buka ini ya, buka video nih, mata lagi sembab nih atau nih lagi sakit nih kayaknya. Ya, ya ini mau nanya Mbak Cece ya. Sebelumnya makasih banyak Mbak Cece, Mbak Lala. Ini ada beberapa pertanyaan sih, tapi pertanyaan saya menyangkut sama yang disampaikan Mas Adi ya. Em, Satu kan kalau dari baca judulnya sih saya berespektasi di awal sebenarnya kalau pertanyaan Mas Hadi tadi intinya adalah ngejawab pertanyaan kausalitas Mbak sebenarnya gitu karena kan bahasanya the effect of gitu ya,
the effect of apa tadi diversity and inclusion to ESG performance. Jadi kalau bahasa effect, ekspektasi saya tadi sebenarnya adalah menjawab hubungan kausalitas gitu ya. Jadi kalau nyangkutin sama pertanyaannya Mas Hadi, kalau di regresi ya atau di ekonometrik lah kita bagi itu kan bisa dua ya. Overall tadi udah disinggung juga terkait misalnya kita apakah mencari korelasi atau causality gitu ya. Kalau korelasi itu kan bisa kita ngeliat trennya aja, apakah satu naik, satunya juga naik gitu ya. Nah, jadi kita ngeliatin ya kalau satunya tadi misalnya diversity inclusionnya skornya naik, skor ESG-nya gimana gitu. Korelasi itu kalau secara statistik belum belum tentu menunjukkan apakah satunya berkaitan akan ngaruh yang lain gitu. Jadi kalau korelasi itu overall kan kita ngeliatin aja nih kalau ini jalannya ke naik, satunya juga naik gitu ya. Tapi kalau causality kita bisa klaim kalau ini naik maka akan membuat ini naik gitu ya. Jadi tadi karena bahasanya di effect of apa namanya diversity and inclusion to ESG, saya ekspektasi saya tadi sebenarnya adalah emang membahas causality gitu ya. Jadi kalau kalau kita lihat sebenarnya kalau dari judul sih harusnya ya mikirnya harusnya causality ya Mbak ya. Sebenarnya kan ini udah pakai panel data ya, udah pakai fixed model ditambah juga dengan 2SLS plus tadi juga DMM untuk robustness check-nya. Nah mungkin kalau nangkutin ke pertanyaan Mas Hadi tadi, berarti ini paper dari awal berarti pakai apa namanya fixed effect modelnya Mbak ya yang dijadikan berarti kan korelasi ya berarti ya? Atau emang di awalnya pengen ngecekin causal effect-nya Mbak ya? Kalau dari awalnya sih saya nggak tahu ya. Kalau objektif saya lihat kan causal effect harusnya ya atau enggak? Iya, iya, causal effect, Mas Azizan. Maksudnya, kalau korelasi itu sesederhana kita lakukan correlation test itu kan ya? Iya kurang lebih ya walaupun ya Iya, kita kan ada ada beberapa estimatornya kan metode. di situ ya. Kalau ini Mm-mm. berubah sekian maka berubahnya berapa gitu ya. Iya, iya, Eh, kausalitas sebenarnya, Mas. betul. Nah ya makanya tadi tuh kenapa saya nanya ini, kenapa pertanyaan saya tadi nyangkut ke sini, saya agak agak apa namanya menarik buat saya temuan dari Mbak Cece sama Mbak Lala itu, kenapa efeknya untuk bank konvensional itu lebih rendah daripada bank Islam gitu. Padahal tadi kita lihat di deskriptifnya untuk ESG performance-nya sendiri jauh lebih besar untuk bank konvensional ya, seingat saya, betul kan ya? Kali itu kalau dari saya punten tadi saya nggak baca terlalu detail di papernya. Penjelasannya reason di papernya ada nggak, Mbak? Saya pengen pengen tahu aja so far analisanya kayak gimana, Mbak? Saya nggak tahu ya, maksudnya apakah semuanya udah di itu sama Mbak Cici sama Mbak Lala, apakah kira-kira kenapa hasilnya bisa seperti itu? Reasonnya di belakang apa? Em, apa ya istilahnya ya? Penjelasannya kira-kira gimana Mbak? So far yang mungkin saya belum baca ya soalnya. Maksudnya belum belum tahu juga eh, apa nggak ada pembahasannya atau ada pembahasannya nggak Mbak di papernya Mbak Cici sama Mbak Lala. Maksud saya juga belum tahu soalnya. Saya pengen tahu aja. Tapi menurut saya itu temuan yang menarik sih menurut saya gitu ya. Ada penjelasannya nggak Mbak? Why gitu? Iya, jadi sebenarnya Cici juga lupa ini ya Mas, udah lama nulisnya. Tapi Ah, secara sederhana, bayangan kami adalah ketika perbankan syariah itu, maksudnya ketika perbankan tanda kutip dilabeli syariah, maka kan pressure atau maksudnya institutional pressure yang muncul lebih tinggi ya untuk perbankan itu comply dengan isu-isu lingkungan, isu-isu sosial dan tata kelola. Sehingga ketika talent-talent yang masuk yang terekrut tadi ya karena yang kita lihat diversity inclusion itu bukan hanya di top management tapi dari akar dari low middle level sehingga harapan kita talenta-talenta yang masuk di perbankan syariah yang tertarik bekerja di perbankan syariah ketika itu dibuka pintunya sebesar-besarnya, jadi maksudnya semakin diverse, semakin inklusif perbankan syariah, maka tentu talent-talent ini punya, jadi dia goal oriented, misinya itu bukan lagi hanya sekedar memajukan perbankan syariah. Dia tahu nih konsekuensi masuk di perbankan syariah itu bukan hanya mengejar aiming for profit atau aiming for materiality gitu ya. Hal-hal yang sifatnya materialitas tapi ada nilai-nilai, ada values yang dia pegang, ada unsur value justice, value social orientation yang dia ingin raih gitu. Jadi sehingga hubungan antara tadi diversity dan ESG-nya akan semakin kuat ketika itu diperbankan syariah dibandingkan perbankan konvensional. Itu sih yang reasoning yang muncul di kami gitu, Mas Azizon. ya, Mungkin ya semoga Mbak. baik.
Saya nggak tahu nih, mungkin di next paper mungkin Mbak Lala sama Mbak Cece bisa ini, saya nggak tahu juga. Tapi menurut saya eh, malah tadi sebenarnya dengan hadirnya tuh SLS di belakangnya itu kan untuk konfirmasi ya sebenarnya ya. Ya, Karena ya. menurut saya itu kan tadi kalau nggak salah itu di IV-nya apa ya Mbak tadi ya? DIV Ini change. Mm-mm. apa Mbak tadi punten Pak? Change Jangan apa tadi? difference tahun lalu dan tahun ini. The Oh, diversity. difference ya, betul-betul. Nah, Iya, itu iya. menarik sih menurut saya gitu difference ya. Karena saya nggak tahu nih, tapi hipotesis saya curiganya Mbak ya, curiganya gitu Mm-mm. ya. eh saya nggak tahu nih, apakah di kontrol, sehingga saya nggak ada ya tadi ya di kontrolnya, Mm-mm. apakah ada misalnya kayak maturity dari banknya gitu. Jadi Sorry, maksud saya gini, maturity. Oh, maksud saya age. gini, bank yang mungkin dia udah besar tadi ya, saya nggak tahu juga tadi Mbak Cece udah cek tadi bank size-nya udah dikontrol gitu ya. Iya, Tapi saya nggak tahu misalnya bank-bank yang dia udah mature, udah bagus lah. Saya nggak tahu bank size-nya. Tadi bank size-nya berarti ukurannya apa Mbak? Aset ya berarti ya ya yang dipakai LN apa? asset. Oh, LN aset asset. ya berarti ya. Saya nggak tahu apakah misalnya apa kenapa dia perbedaannya ini, karena kan bisa jadi tadi tuh logikanya gini kan, Mm-mm. nambah satu indikator di apa namanya diversity atau inclusion di bank Islam, Ya, ya itu akan lebih banyak mempengaruhi berapa peningkatan ESG-nya gitu kan. betul, Bisa jadi betul, juga betul. kan, emang apakah itu emang karena size-nya misalnya, Ya. atau emang atau ada beberapa hal lain yang menurut saya itu emang emang penting kalau ada seandainya ada beberapa instrumental lain. Menurut saya itu menarik sih dimasukin tadi perubahannya ya, perubahan. Tapi Mm. tadi IV-nya weak atau ini ya Mbak, kuat ya, dominan ya hasilnya. Ya instrumental variable-nya weak atau atau strong Mbak, ininya IV-nya weak ya. Iya, weak mas. Sebentar, Nah, saya ikut mas ya. nah, maksud saya tuh mungkin Mm. dicek Mbak, mungkin dicek beberapa IV lain ya, karena kan kalau kita mau Oke. cek causality effect, misalnya kita temukan yang kayak tadi, kita banyakkan IV-nya tadi kan baru satu tuh IV-nya, mungkin malah IV-nya kalau tadi Mbak Cece bilang kalau seandainya di IV-nya itu misalnya dia terlalu strong, mungkin di satu sisi kan itu untuk cek endogeneity-nya ya. Ya, Tapi ya, kan ya. satu sisi kalau kita ngecekin causal effect, malah dari hasil dari IV-nya itu juga bisa something yang bisa bicara untuk menjelaskan tadi kenapa resultnya kayak gitu gitu. Maksud saya itu Mm. malah elaborasi di situnya menurut saya akan menarik ya, karena ini juga why-nya nih kenapa dia meningkat lebih tajamnya, apakah tadi misalnya emang karena prinsipal dari bank syariahnya gitu ya, walaupun di sini kan indikatornya dari definitif ya, tapi menurut saya itu malah di situ tuh strongnya tadi yang menurut saya itu agak menarik ya, walaupun saya lihat tadi robustness check-nya kan untuk ngeklaim dia weak ya, sehingga saya tadi ya, sehingga nih yang di atas dia korelasi yang di atas tuh berbicara kan gitu ya tadi Ya, 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 sehingga saya, ya, tapi ya. kan maksud saya itu mungkin elaborasinya di situ malah banyak di, saya nggak tahu bisa di next paper atau apa, malah IV-nya mungkin Mbak mungkin dicari banyak ya, karena itu juga menjawab pertanyaannya Mas Wahyu tadi itu, pertanyaan moderating variable-nya apa yang dicek gitu ya, karena kan Mm-mm. bisa jadi ada beberapa hal lain yang sebenarnya linkingnya dari apa namanya diversity itu ke ujungnya ke ESG itu. Nah salah satu kan kita bisa lihat dari IV-nya, apakah dia nanti IV-nya dia weak ataupun strong, itu kan akan Mm-mm. yang akan berbicara tuh nanti itu maksud saya. Jadi sangat juga nggak ada detail tadi ya. Tapi maksud itu mungkin saya elaborasi lebih lanjutnya juga cukup menarik ya Mbak, untuk dibahas ke depan ya, mungkin oleh Mbak Cici dan Mbak Lala gitu. Itu sih Mas ya, pertanyaan Mas Adi tadi sebenarnya di situ sih kaitannya menurut saya Mbak gitu ya. Mungkin ini Oh, sih. korelasinya itu sebenarnya kan kita temukan signifikan gitu. Tapi causal effect-nya kan kalau kita di economics, kita ngomongin causal effect emang bener-bener kita clearin dulu nih hasil dari IV-nya itu kayak gimana gitu ya. Mm. Strong apa enggak, sekian berapa gitu ya. Kalau kita udah strong banget, jadi fixed effect plus nanti dari tadi 2SLS kita tambahkan hasilnya kayak gimana, itu baru kita bisa oke ini agak cukup confidence kita bilang ada causal effect gitu. Tapi kan kalau di economics malah orang pakai RCT, DID gitu kan kalau untuk ngecekin causal effect ya. Tapi kalau mungkin kayak misal fixed effect kita dapetin, mungkin ya tadi ya korelasinya itu strong, mungkin dia ada kemungkinan ya. Jadi kalau strong correlation ada kemungkinan dia ada causal effect-nya, tapi itu nggak bisa kita klaim dia Ya. tuh benar-benar causal effect gitu ya. Sebelum kita misalnya kayak ngelakuin DID ya. Kalau DID kan Mm. dia memang kita bahas dua ya, setelah berubah atau nggak berubah, nanti efeknya kayak gimana gitu. Itu sih mungkin ya, mungkin ini nyangkut pertanyaan Mas Adi tadi. Saya juga tergelitik ada pertanyaan lain Mbak tadi ya. Mbak Lala terkait Bank BSI tadi kan pakai BSI ya untuk Bank Indonesia ya. Iya, iya, Untuk betul. nge-treat Iya, dia yang pas merger gimana Mbak? Saya juga ada paper lain soalnya saya batasin jadi malah sampai tahun 2019 karena di BSI itu kan dia merger ya di tahun 2020 ya. Itu gimana nge-treatnya Mbak? Iya. Oh, Sorry, sampai ini. lanjut Mbak Caca. Nah, ini aja apa gimana tuh? Saya Iya, agak sebelum tertarik setelah juga tuh. merger Mas Azizon datanya yang tersedia.
Oh, Mm-mm. setelah merger berarti sebelum merger emang nggak ada datanya gitu. Iya, betul. Oh, oke oke oke. Berarti emang data yang dipakai cuma setelah merger ya berarti ya. Berarti nggak bukan bukan data sebelum merger ada, setelah merger ada, tapi ada apa treatment yang dilakukan sebelum sudah nggak kayak gitu ya berarti ya. Tapi cuma Enggak, data yang setelah merger aja. setelah merger Oh, aja, yang tersedia aja. oh I see, I see, I see. Sama satu lagi Mbak, kalau boleh Mbak, ini pertanyaan yang ini juga. Nah, untuk komposit yang dipakai di IP Mm. sama ESG-nya itu berarti ngikutin kompositnya definitif Mbak. Cara teknik kompositnya kan. Jadi kalau di Mm-mm. komposit kan Iya, eh, iya. itu berarti Sejauh ini, given ya, udah given sama definitif ya betul. berarti ya. Sejauh ini given Mas Azizan, betul. Karena sebenarnya karena sebenarnya di Fafinitif juga di metodologinya itu nggak begitu rigid ya Mas Azizan ya. Maksudnya nggak begitu eksplisit dijelaskan gimana ini weighted, unweighted, weighted, equally atau enggak. Jadi kita masih pakainya given as it is aja. Belum kita Oh, modify. Betul, Mas. I see. Tapi given sama definitif karena itu juga yang menarik sih tadi yang tadi pertanyaan yang di awal juga Mbak Nita tadi ya. Karena Heeh. itu kuncinya di situ sih Mbak. Kalau kita ngelihat apakah misalnya komponen mana yang berat ya. Jadi kan kalau dia Iya. unweighted misalnya kayak gitu kan berarti Mm. kan memang kalau dia prorata kan semakin banyak di satu hal dia Iya. akan ngaruh kan. Atau dia emang udah di adjust misalnya pakai pakai unweighted gitu ya misalnya ya. Iya. Berarti emang given dan nggak dikasih tahu ya berarti sama definitifnya ya. Nggak Eh, maksudnya itu hanya di, ada iya. juga sih. Hanya dikasih tahu what-nya, tapi how to measure-nya nggak dikasih tahu Mas. Maksudnya what to measure indikator poin-poinnya, tapi iya gimana ininya nggak di mention secara Oh, eksplisit. Tuh. oke oke oke. Siap siap Mbak. Makasih banyak Oke. Mas Azizon ini Iya tapi econometrics-nya oke oke. perlu banyak belajar ini kami. Gimana ini? Iya. Enggak, ya tadi saya menarik aja tadi sih membahas. Karena tapi saya mikir sih Mbak, saya tuh Mm. curiganya Mbak ya, Mm. malah kepikiran tadi ya. Kenapa di bank konvensional dia besar, Iya. tapi dia pas di pengaruhnya enggak gitu ya. Saya nggak tahu ya, Mm-mm. apakah tadi ternyata saya lihat di IV-nya udah pakai difference-nya. Tapi kalau dari tren difference-nya itu ada ini nggak Mbak? Ada kelihatan trennya nggak Mbak? Saya penasaran aja. Jadi misalnya apakah di bank Oh, konvensional improvement-nya itu gitu ya. ya betul. Mm. Apakah dia slope-nya kayak gimana kira-kira gitu ya? Apakah nggak menurut saya itu satu hal yang mungkin bisa kita lihat Iya. temuannya tuh gitu ya. Apakah emang misalnya di bank selama beberapa tahun yang Mbak Cici dan Mbak Lala ambil, apakah difference dari DIP indikatornya itu makin lama dia misalnya makin diminish gitu ya? Atau dia malah kebalikan? Itu kan bisa membantu juga tuh ngelindungi menemukan apa jawaban yang Mbak cari untuk menjelaskan tadi itu. Hmm. Iya Mas, sebenarnya sejujurnya kita belum lakukan sedetail itu. Maksudnya kalau kita visualisasikan di graph, di slope seperti apa. Tapi secara umum kalau kita lihat memang improvement di perbankan syariah itu hampir rata di semua, maksudnya di semua sampel yang kita temukan memang naik gitu Mas. Jadi progresif gitu ya di perbankan syariah. Kalau konven karena jumlahnya banyak, jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulan karena sejujurnya belum pernah kita visualisasikan. Nah ya tapi itu menarik tuh Mbak kalau mau divisualisasikan Mbak saya curiga ya bisa jadi juga Hmm. menarik temuan diarahkan ke sana. Ya itu mungkin tuh sih dari Iya. saya Mbak. Ya. Makasih Mas Bayu. Makasih banyak Mas Aziza, mantap, mantap. Keren Nah ini nih. Seru jadi banget nih diskusinya. seru banget, jadi bermanfaat. Saya belajar banyak ini Mas. Wah, menarik, menarik. Ya, semakin malam di sana semakin panas nih diskusinya. Makin seru Mbak ya. Cici satu lagi saya penasaran nih Mbak. Wah, Satu lagi. Wah, wah, wah. Ini Tadi kan. Mas Itu Aziza kan ada semakin penasaran, saya semakin panas ini rasanya. enggak. Ya, tadi yang pertites yang ada kan di pertitesnya kan ada signifikan ya. Yang di Iya, per iya. ini apanya Mbak tadi Mbak? Negara ya berarti ya. Per antar konvensional Yang, dengan sorry, apanya Mas? Yang nggak signifikan? deskriptif statistik di deskriptif statistik T-testnya? kan ada pertites kan. Iya, Berarti betul. yang dipasangkan apanya Mbak? Antar negara. Jadi yang dibandingkan adalah eh, bank Konven Islam. sama bank syariah. Heeh. Berarti yang di per kan dipasangkan apanya Mbak? Saya penasaran aja karena nggak ada penjelasannya sehingga saya. Yang diperkan, maksudnya minnya ya Mas ya? Gimana Itu tuh? kan ini yang dibandingkan tapi kan kalau pertites itu kan berarti yang yang di Mbak kalau di sampel katakan kalau pertites misalnya Hmm. nilai akhir sama nilai nilai awal saya gitu misalnya kan. Kalau ini tuh berarti yang dicek di pertites itu berarti adalah Min nilai perbankan syariah perbankan syariah dengan bank konvensional konvensional. untuk masing-masing negara gitu.
Enggak, Enggak, enggak. seluruh sampel dari konven dan perbankan syariah gitu, Mas. Oh, oke oke oke. Hmm. Hmm. Berarti bukan per tites dong, Mbak, kalau gitu. Maksudnya kalau per Hmm. tites kan berarti kita ada ini ya, apa namanya, misalnya kalau misalnya antar negara nih perbedaan masing-masing negara, bank konvensional dengan bank Islam, masing-masing negara diperkan untuk sekian. Enggak kayak gitu berarti ya. Berarti Oh, enggak. cuma tapi coding yang pakai apa, Mbak? Saya penasaran aja nih. Karena kan ini agak ngaruh ya. Sampel ya. Hmm. Karena kan apakah benar per tites? Oh, sebentar. Karena bahasa pertites ini agak ambigu aja. Misalkan saya mikir tadi pertites, oh berarti pertites berarti yang dibandingin apakah tahun sebelumnya dengan tahun sesudahnya atau apa gitu kalau pertites ya. Karena kan ini ada pertitesnya ya. Karena Hmm. saya agak bertanya tadi sebenarnya itu pertites berarti yang di per apa gitu. Oh, kalau yang ini yang kita masukkan kodenya ini aja, Mas Azizon, t-test, nama variabel, koma, by nama subsample. Oh, eh, Berarti apa tadi? t-test, sorry. Kayaknya tites biasa kalau gitu ya. Berarti yang Ya, nggak beda. sampelnya yang bank konvensional Iya. dibandingin dengan sampel yang bank bank Islam gitu aja kan berarti ya. Nah, nggak ada treat siapa yang apa nilai apanya yang antar dianya kan. Karena kan misalnya antar bank eh, di Indonesia tadi kan bank BSI gitu ada dengan bank sepuluh bank Oh, konvensional. Berarti apakah dia itu pokoknya perbedaan antar dia doang yang dibahas atau udah dikumpulkan dia satu distribusi ke semua negara? distribusi semua negara. Oh, iya, berarti harusnya Mm-mm. itu dites aja sih Mbak, harusnya ya. Oh, Berarti kalau di PET itu maksudnya diasumsikan, ya kalau dikelompokkan di masing-masing negara. Seperti itu, Mas ya Azizon. biasanya kayak gitu. Makanya Ah, saya mikir tadi apa emang ada tujuannya apa ya gitu ya. Aku lihat tadi saya lihat tadi apakah emang ada something yang mau dicek di situ kalau dia pakai pair gitu. Harusnya gitu. oh, Gitu berarti kan dites untuk uji beda aja secara umum apakah dia berbeda atau enggak gitu kan, Mbak. iya Mungkin per betul. berarti per untuk masing-masing atau mungkin per untuk masing-masing Masing-masing variabel kali subsample. gitu. Iya, Oke oke baik baik Mbak betul siap siap Mbak. betul. Saya kira tadi ada something yang diuji situ kan menarik juga sih kalau dicek misalnya per negara. Oke oke Mbak siap siap. Terima kasih Mbak. Ya, makasih banyak, Mas Azizon. Mantap. Lala Chan mau ada yang ditambahkan, lah? Udah sangat cukup, Mbak. Ini masih harus belajar belajar dulu 4 tahun ya, Mas Bayu. Seru, seru, seru nih. Dari Dari teman-teman yang lain nih, masih ada lagi atau di sana jam 9:30 ya, menuju 9:30 ya, Mbak ya? Kita akhiri iya setengah iya sepuluh betul. ya. Kita akhiri 9:30 aja. Mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain, kalau nggak ada nih, ini sekaligus closing mungkin untuk Mbak Cece dan Mbak Lala ya. Karena ini kan direcord, nanti saya share di grup besar, barangkali ada insight buat teman-teman. Bagaimana Mbak Cece sama Mbak Lala mengatur kolaborasi riset ini nih? Bagaimana siapa yang inisiasi, terus bagaimana manajemen kolaborasi untuk sampai bisa publish ini, tolong share dong. Barangkali nanti bisa jadi insight buat teman-teman lain kalau mau collab. Mm-mm. Iya, terima kasih banyak Mas Ayu. Iya, jadi di awal kan memang kita mungkin perlu ini ya, memetakan kesamaan penelitian, minat penelitian gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin memang penelitian Lala terkait ESG. Nah, Cece sebenarnya penelitiannya lebih ke climate disclosure, carbon, performance gitu. Tapi kan itu sedikit banyak ya ada singgungannya gitu ya dengan ESG. Jadi kita coba lakukan penelitian ini, penelitian awal ini ESG performance dan diversity. Nah, yang pertama mungkin itu ya ketika dan Cici rasa dengan banyak kajian-kajian dan yang lain-lain satu sama lain udah sangat mengenal minat dan bakat gitu ya, minat dan spesialisasi penelitiannya di bidang apa. Jadi itu bisa jadi satu awal yang baik. Lalu selanjutnya nanti yaitu lanjutannya adalah kan masing-masing juga punya strength-nya ya. Misal tadi Mas Azizon sangat kuat di econometrics-nya. Jadi mungkin itu bisa akan sangat membantu ketika develop methodology dan robustness test dan seterusnya. Nanti mungkin ada yang lebih kuat di storytelling terkait background penelitian, motivasinya seperti apa dan seterusnya. Nanti mungkin mereka bisa ambil di part-part awal. Nah, jadi ya itu ketika udah saling kenal strength masing-masing, jadi mungkin bisa lebih gampang bagi tugasnya. Nah, tadi masuk ke pembagian tugas, teknis pembagian tugas kami. Kebetulan sebenarnya kayaknya kita kayak meetingnya itu nggak terlalu banyak ya.
lah ya. Cuman jadi koordinasinya lebih banyak by WA gitu. Jadi setiap pekan kita saling update kerjaan masing-masing ya. Tentu kita udah dibagi dulu tugasnya. Biasa kami sih kemarin lebih nyaman bagi per chapter. Jadi misal chapter awal-awal introduction dan seterusnya di Lala, terus lanjutin kolega kami yang di UGM, terus saya, terus nanti review terakhir di Prof. Kabir. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya ada beberapa hal yang perlu disamakan persepsinya, baru kita koordinasi via Zoom. Gitu, Mas Wahyu. Mungkin Lala, monggo lah, silakan Kan lah, ditambahkan. ada tambahan. Iya, baik Mas. Mungkin kalau ya sama dengan yang Mbak Cece sampaikan, intinya memang kita harus tahu kelebihan keunggulan masing-masing gitu ya Mas. Kalau saya memang yang banyak belajar dari Mbak Cece gitu, ilmunya sangat-sangat terbatas. Jadi saya melihat mungkin saya bisa kontribusinya di bagian mana aja gitu. Yang saya cukup pede gitu ya Mas, sebagai saya yang masih terbatas nih gitu ya. Jadi mungkin saya karena masih master, saya banyak mungkin lebih ke datanya. Terus kalau lebih memastikan pembacaan hasil regresi dan yang lain itu memang Mbak Cece gitu ya di diskusi. Eh, nah itu mungkin yang kurang lebih sama di narasinya mungkin kita bisa collab gitu ya Mbak Cece ya. Nah terkait pembagian waktunya memang sebenarnya riset ini udah setahun yang lalu kurang lebih gitu ya Mbak Cece. Jadi kalau untuk time management memang sebenarnya kita kalau bisa dibilang efektifnya nulisnya mungkin 3 bulan ya Mbak Cece. 3 bulan, 4 bulan gitu ya Mas. Mungkin kalau yang saya bisa ambil insight-nya itu adalah kami tuh sering nulisnya tuh pagi gitu Mas. Jadi masih fresh dan biar kami nggak leha-leha jadi kami zooman sambil nulis zooman. Jadi setiap habis subuh itu eh, kita zoom jadi kita ngetik walaupun kita diam-diaman aja tapi kita zoom jadi saling Oh iya mantau sih, gitu. bener-bener. Udah sampai Menarik, mana. menarik. Gitu Mas. Jadi kalau nulis sendiri-sendiri tuh biasanya agak males atau banyak distraksi. Tapi kalau ada teman yang zooman sama kita, walaupun diam-diaman, nanti kita komitnya setiap hari gitu Mas. Setiap Wah, hari, walaupun nggak ini ya, nggak banyak progresnya. Kadang cuman oke. cuman dapat review satu jurnal apa gitu. Udah gitu, tulis satu paragraf gitu. Jadi nanti perbaiki nanti biasa mendekati deadline-nya kita baru ini banget push-pushan banget saling koreksi gitu. Jadi Wah. tapi kita nggak ini Mas tiap hari aja 1 jam 1 jam 1 jam setelah Hmm. subuh. Nanti sebelum kerja rutinitas yang lain gitu aja. Baru nanti alhamdulillah selesai gitu ya karena dikebut tiap hari gitu mendekati deadline juga. Gitu aja sih mungkin ya Mbak Ceci ya. Wah, Iya, betul. Jadi menarik sebenarnya sih. nggak terlalu berasa beban karena kita cicil, ya tadi Lala benar sih, cicil sampai lupa ya faktor U ya. Udah. Ya karena memang dicicil setiap hari cuman sejam atau kadang mungkin setengah jam ya pokoknya seselonya kita, dan kadang-kadang ya memang benar nggak, bahkan mungkin kita nggak nulis banyak juga minimal kita tahu kita kerja bareng gitu. Jadi minimal Oke. kita tahu kita ada responsibility ke partner kita untuk nyelesain, entah itu baca sekedar baca paper, untuk sekedar ngerangkum, atau untuk sekedar ya eh, tulis 1 2 paragraf gitu. Betul, Mas Wahyu Oh, itu. menarik, menarik. Ini jarang nih. Jarang diungkap kan pola-pola kayak gini. Biasa Nah, kan collab hanya langsung tiap minggu meeting, lihat progres gitu kan. Ini menarik banget ya, tiap hari meeting kayak wow, tapi engage banget ya. Apa ya, luar biasa lah. Wah, oke, saya kira udah mungkin ada nih 6 menit lagi Mas Ari nih. Ini Mas Ari atau siapa? Ada Mbak Vita, Bu Dian, Mbak Dian, monggo kalau mau ada yang disampaikan, Mas Ari mungkin ada sepatah dua patah kata atau beribu kata. Saya udah cukup, saya malah pusing karena saya baru belajar ini. Tapi ketika menarik tadi bilang mediating sama moderating faktor, kayaknya hal yang menarik juga untuk dilakukan ya. Tapi overall, salut banget. Saya udah nggak bisa komen kalau itu. Keren, luar biasa. Oke, oke, makasih. Berarti eh, saya kira kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti mohon untuk open cam untuk di foto dokumentasi meskipun tadi ada beberapa yang udah keluar ya, tapi kita foto dan udah direkam.
Terima kasih banyak Mbak Cece, Mbak Lala, really appreciated banget nih, luar biasa, insightful. Dari mulai topiknya tadi ya, sampai metode Mas Azizon, ini kayak, wah seru banget tadi ya. Dan bener, tadi kayak Mas Adi, saya pun waktu S2 justru statistik dan udah melupakan kuantitatif, lebih fokus di kualitatif, dan sekarang lebih ke positivis nih. Teman-teman IAE banyak yang kuantitatif sekarang, kualitatifnya hanya beberapa. Mudah-mudahan ini sangat mewarnai dan bisa membuka peluang kolaborasi ya. Mudah-mudahan ini akan saya share rekamannya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang nggak join dan kalau terinspirasi bisa saling bergabung bersama-sama nulis dan di akhir insya Allah nanti Mas Azizan dan Mbak Astrid akan nge-lead untuk big book atau entah itu nanti bunga rampai ya terkait dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah dan manajemen Islam ya perkembangan terkini seperti apa. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Cece, Mbak Lala, top, Marco top nih. Meskipun di weekend ya masih just banget nih. Terima kasih banyak Mas Wahyu, Mas Mbak lagi. Boleh di open cam dulu teman-teman untuk dokumentasi nih. Mas Adi, Mbak Dian, atau kalau mungkin ada halangan nggak apa-apa lah ya. Kita screenshot aja. 1, 2. Tapi Mas Arinya ini sedang merem. Siapa yang kameranya lebih bagus? Ini kayaknya di laptop saya jelek nih. Coba pakai HP ya. Mas Ridwan bisa open nggak? Nggak bisa, Mas. Oke. Sambil ada yang bisa screenshot ya, mohon bantuannya. Jadi Ya, saya bisa, Mas. Ya, Mas. Oke. Oke. Ya, HP kurang bagus. 3, 2, 1. Oke, lagi Mas Mbak. Sambil munculin reaksi apa ya? Tepuk tangan atau apa nih? Gimana Mas? Kayak didoktrin. Oke, saya hitung lagi. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Oke, siap. Makasih Mas Mbak. Makasih banyak. Terima kasih, Mbak Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you. Kita tutup Terima dengan kasih kafaratul semuanya. majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Happy. Terima kasih banyak Mas Mbak. Keren semuanya. Semuanya.